Bab 3081 Big Sky Demon, Subscribe Penatua. Hati Hansen memiliki perasaan yang berbahaya. Cintanya pada wanita itu tumbuh. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar berjalan di samping gadis itu, bahaya besar akan menimpanya. Karena dia menemukan inti masalahnya, dia berhenti ragu-ragu. Dia meledak dengan sutra kuning Suan. Dia memaksa dirinya untuk melanggar aturan dunia yang menekannya. Seluruh tubuhnya seperti iblis yang meledak dengan nyala api merah. Air di sungai di sekitarnya menguap. Perasaan jatuh cinta menghilang. Hansen memaksa dirinya untuk mematahkan batasan dunia. Dia menderita terlalu banyak tekanan, jadi dia tidak bisa menahan tekanan itu untuk waktu yang lama. Itu menghabiskan banyak energi tubuhnya. Dia tidak berani menunda apapun. Dia mengayunkan pukulan ke arah wanita itu. Air sungai dalam jumlah besar menguap. Mata wanita itu terlihat kaget. Dia menggerakkan tangannya, dan cangkang seperti giok menutup. Pang! Pukulan Hansen meledakkan cangkang giok. Itu berubah menjadi debu. Tidak ada yang tersisa. Hansen tidak melihat wanita itu muncul kembali. Dia bertanya-tanya apakah dia telah dipatahkan bersama dengan cangkangnya, tetapi dia merasa seolah-olah semuanya tidak sesederhana itu. Hansen melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Sepertinya wanita itu telah menghilang dengan cangkangnya. Dia tidak bisa melawan batasan dunia untuk waktu yang lama, jadi dia menyingkirkan kekuatannya dan merasakan area di sekitarnya. Dia tidak mencurigai sesuatu yang luar biasa. Dia melihat pria botak itu mengambang di sungai. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Hansen bergerak maju dan menarik pria itu ke tepi sungai. Dia merasa jantung pria itu sudah berhenti berdetak, jadi dia mungkin sudah mati. Monster macam apa yang menghancurkan wilayahku? Dolar, bayangan besar tiba-tiba memecahkan ruang dan tiba di depan Hansen seperti dewa yang turun. Dia melihat Hansen dan tampak kaget. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pidatonya. Hansen tahu itu adalah roh dewa, tetapi dia tidak akrab dengan roh dewa ini. Dia memiliki janggut putih dan rambut putih. Dia tampak suci dan agak seperti malaikat. Jika dia tidak terlihat begitu terkejut, dia akan terlihat seperti roh dewa. Hansen memandang roh dewa dan bertanya, apakah ada kuil dewa? Apa judul kamu? Level berapa roh Tuhanmu? Petik 2. Roh dewa tua terbatuk dan berkata, aku Feather Fairy. Aku adalah roh dewa kelas Destruction. Mr. Dollar, kenapa kamu di sini? Petik 2. Hansen bingung dengan betapa sopannya roh dewa itu. Dia berpikir, sepertinya ada masalah. Cara Evil Lotus God memperlakukan aku cukup aneh, tetapi cara yang satu ini memperlakukan aku bahkan lebih aneh. Aku memasuki dunia lain, tetapi perlakuan yang aku dan Qin Xiu terima jelas berbeda. Petik 2. Hansen memandang Feather Fairy dan berkata, Feather Fairy. Itu nama yang bagus. Di mana kuil Tuhanmu? Aku tidak berpikir ada kuil dewa di planet Guya. Petik 2. Feather Fairy memberikan senyum masam dan berkata, kuil Tuhanku ada di Gunung Cahaya Suci tempat Holy Light River dimulai. Karena ada ras gen utama di sekitar, manusia biasa tidak bisa pergi ke sana. Tidaklah aneh bagimu untuk tidak menyadarinya. Petik 2. Hansen mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi dia tidak menerima jawaban apapun. Meskipun Feather Fairy sopan padanya, dia tampak agak mengelak setiap kali dia berbicara. Dia tidak memberitahu Hansen informasi apapun yang ingin dia pelajari. Hansen menanyakan sesuatu tentang alam semesta Geno, dan Feather Fairy sepertinya tahu satu atau dua hal. Jawabannya cukup mencerminkan apa yang dikatakan Evil God Lotus kepadanya. Setidaknya, itu membuatnya merasa sedikit lebih aman. Hansen tahu bahwa dia tidak akan mendapat jawaban, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Apa kau tahu di mana aku bisa menemukan Holy Light Salamander? Holy Light Salamander jarang ditemukan, jawab Feather Fairy. Tidak banyak yang bisa ditemukan di Holy Light River. Manusia telah mengambil sebagian besar dari mereka. Sekarang, hanya ada sedikit yang tersisa di Autumn Leaves River. Jika kamu membutuhkannya, aku menyarankan kamu untuk memulai pencarian kamu di sana. Petik 2. Hansen melihat petanya. Dia melihat Autumn Leaves River adalah cabang di sisi lain. Itu tidak terlalu jauh dari Little Piano River. Jika tidak ada yang lain, Tuan, aku akan pergi, kata Feather Fairy sambil membungkuk pada Hansen. Hansen menghentikan Feather Fairy dan berkata sambil tersenyum, tunggu. Aku orang luar, aku tidak punya teman di sini. Jika aku ingin berbicara dengan kamu, bagaimana aku bisa mencapai kuil dewa kamu? Petik 2. Feather Fairy menunjukkan senyum masam dan menjawab, kuil kecilku sudah tidak ada api lagi. Itu adalah tempat yang sulit. Aku khawatir kamu akan merasa tersinggung dengan pergi ke sana. Petik 2. Itu tidak masalah, kata Hansen dengan lambaian tangan. Dimanapun roh Tuhan berada haruslah cukup suci. Selama kamu bersama aku, keadaan rumah seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Feather Fairy merasa tertekan, tetapi dia tidak berani mengatakan hal negatif. Dia menunjukkan jalan misterius ke Hansen yang akan membawanya ke kuil. Cara itu menuju kuil Feather Fairy adalah cara yang aman. Tidak akan ada ras gen yang kuat di dalamnya. Feather Fairy memperingatkan Hansen bahwa dia tidak bisa membuat gerakan besar saat dia bepergian ke Gunung Cahaya Suci. Jika dia menarik ras gen tertinggi di sana, itu akan menjadi buruk. Hansen melepaskan Feather Fairy. Dia tidak ingin pergi ke kuil Feather Fairy untuk berbicara dengan roh dewa. Dia hanya ingin Blood Pulse roh dewa untuk membantu Tuan Yang. Bahkan jika Hansen menemukan telur Holy Light Salamander, tidak ada gunanya jika tidak ada yang bisa menggunakannya. Hansen tidak bisa dihubungi 24/7.
Jika Tuan yang bisa menggunakan telur gen, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Setelah Feather Fairy pergi, dia ingat pria botak itu. Dia pergi untuk memeriksa pria itu. Pria botak itu benar-benar beruntung. Dia tidak mati. Hansen meninju perutnya dan memberikan kekuatan ke tubuhnya. Pria botak itu memuntahkan air. Jantungnya mulai berdetak kencang. Dia bangun. Kamu menyelamatkan aku. Pria botak itu membuka matanya dan tampak kaget. Ketika siang hari, Hansen memanggilnya. Pria itu telah sadar. Setelah hari gelap, dia kehilangan keinginannya. Setidaknya, dia pernah melihat Hansen sebelumnya. Sepertinya, jawab Hansen dengan santai. Dia akan pergi setelah melihat pria itu baik-baik saja. Jangan pergi dulu. Namaku Xia Yufei. Orang-orang memanggilku pria botak. Kamu bisa memanggil aku pria botak. Bagaimana kamu menangani ras gen itu? Apakah ras gen itu Big Sky Demon? Pria botak terus berbicara saat dia mengikuti Hansen, mencoba mendekatinya. Big Sky Demon apa? Hansen bertanya. Ras gen yang menjerat kita. Itu adalah nafsu yang sangat kuat yang digunakannya pada kita. Kedengarannya seperti ras gen legendaris Big Sky Demon. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan keinginan. Itu adalah salah satu ras gen terbesar di dunia. Haha, itu adalah ras gen yang sangat kuat dan menakutkan. Jika tidak, bagaimana aku, si botak, bisa tertipu? Kamu tidak melihat ras gen itu, jadi apakah kamu berhasil menyingkirkannya? Balgai sangat besar, dia cukup menakutkan dan seperti pemimpin gangster. Dia juga sangat menyebalkan. Dia terus berbicara. Aku tidak melihat Big Sky Demon. Hansen menggelengkan kepalanya. Dia pikir ada yang salah. Berdasarkan deskripsi pria botak, wanita yang dilihatnya benar-benar terlihat seperti Big Sky Demon seperti yang dijelaskan. Jika itu benar-benar Big Sky Demon dan si botak berkata bahwa dia sangat kuat, itu tidak akan terasa begitu mudah untuk dibunuh. Hansen tanpa sadar melihat ke air. Itu membuat matanya lebih kecil. Dalam pantulannya, dia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Dia melihat wajah wanita itu tersenyum padanya. Bab 3082 Wanita Naga Laut, Subscribe Penatua. Hansen melemparkan pukulan ke dalam air. Airnya meledak. Pantulan wanita itu hancur oleh ombak. Di antara ombak air yang pecah, dia melihat wanita itu memutar senyumnya. Saat permukaan air kembali tenang, Hansen melihat lagi. Refleksi di air adalah wajahnya. Dia tidak melihat wanita itu lagi. Hansen tahu ini belum berakhir. Dia tidak berhasil membunuh iblis langit besar itu. Dia tidak tahu bagaimana cara membunuh iblis langit besar itu. Pria botak memandang Hansen dan bertanya dengan bingung, apakah kamu baik-baik saja? Ini bukan apa-apa, aku hanya salah. Aku pikir ada ras gen di dalam air, Hansen dengan santai menjelaskan sambil melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, dia terus melihat pantulan di air. Dia hanya melihat wajahnya. Iblis langit besar tidak menampakkan dirinya lagi. Pria botak mengikuti Hansen dan bertanya, saudaraku, mau kemana? Hansen tidak menjawab. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu mengikuti aku? Balgai tersenyum. Holy Light River adalah tempat yang berbahaya. Itu bagus untuk memiliki lebih banyak orang, jadi kamu bisa saling menjaga. Apakah kamu akan berburu ras gen atau menggali telur gen? Jika ya, aku bisa membantu. Tidak perlu semua itu. Hansen memutar matanya dan bersiap untuk pergi. Dia telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang seburuk ini sebelumnya. Dia adalah orang yang baru saja diselamatkan, namun dia berbicara seperti itu. Itu adalah jenis jenius yang langka. Tidak apa-apa, kata Balgai. Siapa namamu? Aku ingat semua pria tampan di Jadowall City, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dia jelas tidak terlalu pemalu. Dia dengan senang hati mengajukan segala macam pertanyaan kepada Hansen. Jika kamu tidak pergi sekarang dan kamu menghadapi bahaya lagi, aku tidak akan menyelamatkan kamu, kata Hansen. Si botak membenturkan dadanya dan berkata, jika bukan makhluk yang menakutkan seperti iblis langit besar, ia tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku pria botak, jangan khawatir. Dengan aku di sini, bahkan jika ada beberapa makhluk menakutkan di sekitar, aku dapat menjamin perlindungan kamu. Petik 2. Hansen tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya, jadi dia tetap diam dan terus berjalan. Mengenai orang-orang seperti Gong Sujin, jika dia ingin membunuh orang lain, dia tidak harus melakukan perbuatan itu sendiri. Puan Gatsu terkenal. Siapa yang tahu berapa banyak God Pulses yang telah mengejutkan alam semesta yang berhasil mereka gali. Mereka memiliki telur gen tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki banyak kastor gen yang kuat sebagai pengikut. Ada banyak kastor gen seperti Lou Jiu di Gongshay Manor. Ditambah lagi, banyak dari bos yang mencoba memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Gongsu. Dia hanya perlu mengatakan sepatah kata pun dan banyak elit dan bangsawan akan berebut untuk membunuh untuknya. Memiliki beberapa kastor gen mati baik-baik saja jika mereka disukai oleh Tuan Gongsu. Para bangsawan mengira bantuan seperti itu sebanding dengan nyawa beberapa kastor gen. Lou Jiu telah meninggal di depan Gong Sujin. Itu membuatnya merasa terhina. Dia memutuskan untuk mengirim orang lain untuk membunuh Hansen. Dia ingin melihat Hansen mati di depannya. Ini harus menjadi kematian yang menyenangkan dan lambat. Gong Sujin bukanlah orang yang sembrono. Meskipun dia membenci Hansen dan ingin membunuhnya, dia harus sangat berhati-hati. Dia mengumpulkan sekelompok kastor gen yang setia dan menyewa seorang kastor gen yang dianggap lebih serius oleh Tuan Gongsu. Namanya adalah Hua Nong Yue.
Hua Nongyue diselamatkan dari denyut nadi oleh Tuan Gongsu. Untuk membayar kembali Tuan Gongsu karena telah menyelamatkannya, Hua Nongyue mengikuti Tuan Gongsu. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan menjadi tuan terbaik. Hua Nongyue mengikuti ayah Gongsu Jin selama 50 tahun, tapi wajahnya masih terlihat seperti berumur sekitar 20 tahun. Dia terlihat agak tampan. Dia pasti salah satu pria paling tampan di Jade Wall City. Pada saat yang sama, Gongsu Jin tahu trik yang akan digunakan Hua Nongyue. Meskipun dia sangat bangga, di depan Hua Nongyue, dia sangat sopan. Gongsu Jin memandang Hua Nongyue dan dengan sopan berkata, "Paman Hua, kami telah menemukan anak itu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Petik 2. Hua Nongyue memegang kipas, tapi dia tidak membukanya. Dia meletakkannya di tangannya yang lain, tersenyum, dan berkata, "Dilihat dari jejaknya, ada orang lain yang menemaninya. Kita harus mencari tahu siapa orang itu sebelum melakukan apapun." Petik 2. Itu mudah. Gongsu Jin berkata kepada salah satu pria tua yang hadir, "Zhao tua, kamu bisa melakukan ini." "Jangan khawatir, Tuan," jawab orang tua itu. Dia memanggil ras gen yang tampak seperti elang. Dia digabungkan dengan itu dan menjadi monster berwajah elang. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia menuju ke lokasi Hansen. Gongsu Jin tersenyum pada Hua Nongyue dan berkata, "Zhao tua bergelar Hawkeye Old Zhao." Dia menggabungkan dengan elang mata roh. Itu adalah kelas raja, tapi sangat kuat. Itu dapat memungkinkan penglihatan kamu untuk melihat semut yang berjarak 100 mil. Ini sangat bagus untuk pekerjaan investigasi. Petik 2. Hua Nongyue mengangguk. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dalam perjalanannya, Hansen telah memikirkan cara terbaik untuk menghilangkan keberadaan Balgai, tapi pria itu seperti permen. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Pria botak menarik Hansen lebih dekat. Dia menunjuk ke gunung dan berkata, "Saudara Han, jangan pergi dulu. Aku pikir tempat ini memiliki telur gen di sini." Petik 2. "Apakah kamu memiliki keterampilan darat pulsa?" Hansen kaget. Dia memandang Balgai. Pria itu sangat besar, tapi dia tidak terlihat seperti tipe orang yang bisa mempelajari getaran tanah. Balgai tertawa. "Tentu saja, tuanku adalah salah satu dari misters terbaik ketiga di kerajaan Qin. Aku sangat pandai mencari pulsa tanah dan menggali telur gen. Aku tidak sebaik dia, tapi aku lebih baik dari kebanyakan simpanan." Petik 2. "Itu bagus. Kamu menggali telur gen di sini. Sementara itu, ada sesuatu yang harus aku lakukan." Setelah berbicara, Hansen mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan. Dengan si botak mengikutinya, dia tidak bisa menggunakan sutra kuning Swan dan mengubah ras gen menjadi telur. Dia sudah menyia-nyiakan begitu banyak kesempatan seperti sebelumnya. "Kakak Han, dengarkan aku. Lihat di sini, dua aliran menjadi satu. Dalam hal skill Land Pulse, lanskap ini disebut Sea Dragon Woman. Dikatakan bahwa tempat berkumpulnya naga adalah tempat kamu akan mendapatkan telur gen." Setelah itu, Balgai melihat sekeliling. Dia terus memeriksa dan berkata, "Holy Light River adalah denyut nadi yang sangat besar. Gaya magnet di sini sangat kuat. Ada wanita naga laut di sini, jadi telur gen pasti sangat unik. Saudara Han, kamu menyelamatkan hidup aku sebelumnya. Telur gen di sini adalah bagaimana aku akan membayar kamu kembali. Aku akan memberimu semua rampasan." Petik 2. "Betulkah? Apakah yang kamu katakan itu benar?" Hansen memandang Balgai dengan sedikit ketidakpercayaan. Dia pikir Balgai tidak terlihat seperti tuan yang baik. Balgai membenturkan dadanya dengan keras. "Aku akan mengatakan bahwa jika kamu tidak dapat menemukan telur gen kelas tinggi, aku dapat memberikan kepala botak besar aku untuk telur gen. Aku tidak membutuhkan kepalamu." Hansen ingin tertawa. "Memang, tapi di sini, tidak akan ada telur gen kelas tinggi. Setidaknya akan ada telur gen kelas raja, dan telur gen dewa jika kamu beruntung. Percayalah padaku kali ini, kakak Han." Balgai terlihat cukup tulus. Hansen tidak menganggap serius telur gen, tetapi dia ingin melihat apakah Balgai berguna. Dia berhenti mencoba untuk pergi, mengikuti Balgai, dan mulai menggali. Bab 3083, Subscribe Penatua. Bidang tanah itu memiliki banyak rumput merah tua. Terlihat berbeda jika dibandingkan dengan tempat lain. Selain dari tempat itu, di tempat lain tampak hijau dan seperti giok. Hanya sebidang tanah itu yang berwarna merah tua. Pria botak mengatakan itu disebut rumput naga, tetapi itu bukan hanya nama rumput ini. Kerumputan apapun yang dekat dengan area Sea Dragon Woman akan menjadi merah tua dan diberi nama rumput naga. Hansen tidak tahu apa artinya itu. Dia membiarkan pria itu terus membicarakan semuanya. Menurut lokasi Balgai, mereka berdua mulai menggali. Setelah menggali 9 hingga 12 kaki ke dalam bumi, mereka belum menemukan sel telur gen. Hansen duduk di samping lubang dan meneguk air. Dia memandang Balgai dan bertanya, "Balgai, apakah kamu benar-benar orang yang dapat diandalkan?" Balgai merasa aneh. "Aku tidak berpikir aku salah. Ini benar-benar Sea Dragon Woman. Telur gen seharusnya tidak terlalu dalam di dalam Sea Dragon Woman, jadi aku bertanya-tanya mengapa belum ada apa-apa di sini." Petik 2. Balgai terus menggali sambil berbicara. Dia mendorong sekopnya sekali lagi. Mata air tiba-tiba membanjiri lubang tempat sekop berada. Hansen melihat mata air muncul. Warnanya merah. Hansen dengan terkejut bertanya, "Ini tidak mungkin mata air iblis, kan?" "Kamu tahu apa itu mata air roh jahat?" kata Balgai. Dia tampak senang karenanya. "Ini bukan mata air roh jahat.
Ini darah naga. Hanya denyut nadi si Dragon Woman yang bisa memunculkan pemandangan aneh semacam ini. Tidak setiap si Dragon Woman akan memberikan air darah naga. Jika air darah naga sudah muncul, itu membuktikan satu hal. Ini membuktikan bahwa apapun yang ada di dalam pulsa tanah ini adalah sesuatu yang sangat bernilai. Telur gen tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Aku bisa jamin itu. Kamu dapat yakin bahwa itu adalah telur gen kelas dewa di bawah sini. Petik 2. Hansen melihat air darah yang bergerak dengan penuh minat. Air darahnya merah, tapi itu bukan jenis merah jahat. Itu cerah dan sama sekali tidak kotor. Itu tidak menimbulkan perasaan menakutkan. Tampak hidup. Baunya juga tidak berdarah. Itu memiliki aroma yang agak menyenangkan. Mata air darah naga muncul setinggi beberapa kaki. Saat tersentuh oleh sinar matahari, itu berubah menjadi kabut berdarah. Itu seperti naga darah yang terbang ke langit dan awan. Hawkeye Old Zhao terbang di awan. Dia melihat naga darah terbang ke langit dengan pemandangan aneh. Dia kemudian melihat Hansen dan Balgai. Dia tidak tahu apa adegan aneh air darah naga itu. Dia bersembunyi di awan untuk sementara waktu, membenarkan bahwa keduanya mencoba menggali telur gen. Dia kemudian diam-diam terbang. Hawkeye Old Zhao melaporkan situasinya kepada Gong Sujin dan Hua Nongyue. Mereka berdua saling memandang. Gong Sujin berkata, orang itu beruntung. Dia menemukan pulsa tanah si Dragon Woman, dan dia menemukan air darah naga. Pasti ada beberapa telur gen yang bagus di sana. Itu hebat. Bunuh mereka dan ambil telurnya. Itu akan membayar kembali nyawa Pak Lou. Petik 2. Gong Sujin bersiap untuk mengirim seseorang sementara Hansen dan Balgai sibuk menggali telur gen. Saat mereka diduduki adalah waktu untuk menyerang. Sebelum perintah dibuat, Hua Nongyue menghentikannya dan berkata, jangan terburu-buru, Tuan. Mari kita belum memperingatkan mereka. Petik 2. Paman Hua, apakah kamu mengkhawatirkan orang lain? Gong Sujin bertanya, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu Balgai. Dia adalah murid Tuan Wei, Xia Yufei. Nama panggilannya adalah Balgai. Dia dikaitkan dengan pemimpin kota kecil. Dengan identitas dan sumber dayanya, dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi murid Tuan Wei. Itu hanya karena ketika Tuan Wei berada di dekat kota kecil itu untuk menggali telur gen, bahaya menimpanya. Ayah Xia Yufei menyelamatkannya, dan dia memohon pada Tuan Wei untuk menerima Xia Yufei sebagai murid. Dia tidak memiliki siapapun di Jadowall City, dan dia tidak terlalu berpengetahuan. Jika dia pintar, biarkan dia hidup. Jika dia tidak pintar, bunuh dia. Ini juga bukan masalah besar. Petik 2. Hua Nongyue menggelengkan kepalanya. Aku tahu tentang Xia Yufei, tapi itu bukan karena dia. Setelah berhenti sejenak, Hua Nongyue memandang Hawkeye Old Zhao dan bertanya, ketika kamu melihat air darah naga, apakah kamu melihat udara darah seperti naga terbang ke awan? Sisi mata Lang Zhao berpikir sejenak dan menjawab, aku tidak tahu apakah itu seperti naga asli, tapi aku tahu mata air itu seperti kabut darah di langit. Itu tampak seperti tornado naga darah. Petik 2. Itu betul, itu pasti naga darah yang terbang ke langit dengan pemandangan aneh. Hua Nongyue menyentuh kipasnya saat dia berbicara. Naga darah terbang ke langit. Ketika Gong Sujin mendengar pekerjaan itu, dia kaget. Dia kemudian sangat senang. Iya, mengapa aku tidak memikirkan itu? Jika itu benar-benar naga darah yang terbang ke langit. Petik 2. Sebelum Gong Sujin selesai, dia meminta Hawkeye Old Zhao mendeskripsikan adegan itu lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Gong Sujin bahkan lebih bahagia. Dia membungkuk ke Hua Nongyue. Terima kasih telah mengingatkan aku, Paman Hua. Jika kamu tidak melakukannya, aku mungkin telah merusak semuanya. Petik 2. Hua Nongyue tersenyum. Kamu terlalu menyanjungku. Kamu memiliki pengetahuan tuan tua. Kamu jauh lebih kuat dari aku. Jika kamu melihatnya, kamu akan mengenalinya. Hanya karena aku tidak menjelaskan dengan jelas bahwa kamu tidak tahu. Ketika aku mengikuti Pak Tua, aku melihat naga darah terbang ke langit adegan aneh bersamanya. Begitulah cara aku mengetahuinya. Petik 2. Paman Hua punya banyak pengalaman, kata Gong Sujin. Kapan-kapan kamu harus mengajariku lebih banyak. Dia membungkuk lagi, berpura-pura rendah hati. Hua Nongyue terdiam sesaat sebelum berkata, adegan aneh naga darah yang terbang ke langit sangat jarang. Pasti ada telur gen kelas atas di sana, tapi pemandangan aneh itu berbahaya. Jika tidak ditangani dengan baik, keadaan bisa menjadi sangat buruk. Aku pikir Xia Yufei hanya melihat air naga darah. Mereka tidak tahu bahaya naga darah terbang ke langit adegan aneh. Jika mereka melihatnya, mereka akan berhenti menggali. Gong Sujin mengangguk. Aku ingat buku-buku menyatakan bahwa ketika naga darah terbang ke langit, pemandangan aneh muncul, seseorang akan mati. Untuk mendapatkan telur gen dalam darah naga terbang ke langit, satu orang harus dikorbankan untuk mendapatkan telur gen tersebut. Apakah itu benar? Hua Nongyue mengangguk. Memang. Ketika aku mengikuti Pak Tua untuk melihat naga darah itu terbang ke langit dengan pemandangan aneh, kami tidak menemukannya lebih dulu. Ada tuan lain yang sangat terkenal sudah menggali pulsa tanah. Tuan itu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Begitulah cara kami dapat mengambil sel telur gen tanpa masalah. Petik 2. Bagaimana dia mati? Gong Sujin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, kata Hua Nongyue. Dia baik-baik saja pada hari pertama. Di hari kedua, saat kami pergi ke sana, dia sudah mati di pulsa tanah. Dia meninggal dengan aneh. Tubuhnya tidak rusak, tapi tubuhnya berwarna merah darah. Dia meringkuk seperti udang yang dimasak. Petik 2. Gong Sujin tertawa. Itu bagus. Biarkan Hansen dan Balgai menggalinya.
Saat mereka mematahkan naga darah yang terbang ke langit, saat itulah kita mengambil alih. Jika Hansen mati seperti itu, dia yang akan melakukannya. Petik 2. Hansen dan Xia Yufei menunggu darah naga mengering. Mereka menunggu setengah jam. Akhirnya darah naga di dalam lubang itu hilang. Xia Yufei sangat ingin terus mencari. Hansen ingin ikut serta, tapi dia merasa ragu-ragu. Dia tidak berpikir itu aman. Bab 3084 Pengorbanan, Subscribe Penatua. Hansen tidak memiliki keterampilan darat pulsa. Dia juga tidak tahu apa itu wanita naga laut. Baik dia maupun si botak tahu pemandangan aneh naga darah yang terbang ke langit itu. Tetap saja, keinginan Hansen sangat kuat. Meskipun dia ditekan oleh aturan dunia, jika sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padanya, dia masih merasakan kekhawatiran. Jika sesuatu membuat Hansen gemetar, itu berarti sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Jika tidak, tidak ada yang akan menyentuh hatinya. Hansen melihat ke lubang itu dan berkata kepada pria botak, berhenti menggali. Pria botak meletakkan sekopnya dengan bingung. Dia memandang Hansen dan bertanya, ada apa? Ada sesuatu yang salah. Hansen tampak serius saat dia bertanya, apa kau yakin ini wanita naga laut dan air darah naga? Setelah mendengarnya, Balgai merasa aneh. Dia melihat sekeliling dan berkata, ini benar. Ini adalah wanita naga laut. Aku tidak mungkin salah. Apakah kamu tidak melihat mata air darah naga? Petik 2. Hansen cukup lama sebelum berkata, oke. Kau kembali. Aku akan terus menggali. Petik 2. Apakah penting siapa yang menggali? Aku pikir kita berada di titik puncak untuk mendapatkannya sekarang. Balgai tertawa. Berhenti bicara omong kosong. Kamu datang ke sini sekarang dan biarkan aku menggali. Jika tidak, aku akan pergi. Hansen sedang tidak ingin bercanda. Pria botak memandang Hansen. Merasa bahwa dia tidak bercanda, pria botak muncul dari lubang dengan sekop. Dia melihat sekeliling dan bertanya, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Hansen tidak menjelaskan apapun padanya. Dia juga tidak bisa menjelaskan padanya. Itu hanya perasaan yang dia miliki. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dia mengambil sekop dari tangan si botak, melompat ke dalam lubang, dan terus menggali. Dia berkata, kamu tunggu di luar sana. Jangan turun. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Petik 2. Balgai merasa aneh. Dia tidak yakin apa yang Hansen coba katakan, tapi dia masih mendengarkannya. Dia hanya melihat dari luar lubang dan tidak turun. Hansen menggunakan sekop untuk menggali perlahan. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia terus menggali, terus melihat tanah di bawah. Dia telah menggali 3 kaki ketika dia tiba-tiba merasa seolah sekopnya menyentuh sesuatu. Ketakutan menakutkan yang membuatnya gemetar semakin diperkuat. Dia bahkan tidak berpikir. Hansen memanggil roh hantu darah dan menggabungkannya. Matanya memerah, dan punggungnya membentuk ekor monyet. Balgai sangat bersemangat dari posisinya di atas lubang. Dia dengan antusias bertanya, apakah kamu menemukan telur gen? Hansen tidak menjawabnya. Dia meletakkan sekop ke bawah dan menggunakan tangannya untuk membersihkan tanah. Dia segera merasakan sesuatu. Tiba-tiba, sesuatu keluar dari tanah. Meski hanya sebagian yang terlihat, siapapun tahu itu bukan telur gen. Lagi pula, tidak ada telur gen yang menggeram seperti fosil tulang ikan. Di bawah tanah ada batu abu-abu. Bagian yang ditampilkan itu seperti fosil tulang ikan, tetapi tulang ikan itu tidak seperti fosil pada umumnya. Itu tidak abu-abu, itu hitam. Untuk lebih akuratnya, itu tampak seperti darah tua dan kotor yang telah menggumpal. Warnanya merah tua, itu sangat gelap sehingga tampak hitam. Apa itu? Balgai merasa agak bingung. Dia ingin melompat ke dalam lubang, lebih dekat, dan memiliki tampilan yang lebih intim. Jangan bergerak. Hansen menghentikan pria botak. Dia menggunakan sekop untuk menggali di sekitar tanah. Dia memperhatikan itu bukan fosil tulang ikan karena panjang fosil itu 12 kaki. Tulang fosil itu bengkok. Mereka mirip naga. Fosil itu adalah tulang naga. Naga darah terbang ke langit pemandangan aneh. Oh, tidak, Hansen. Kamu harus keluar dari sana. Setelah melihat seluruh fosil, ekspresi wajah Balgai berubah. Dia berteriak. Sudah terlambat. Saat dia berbicara, tulang naga bersinar dengan cahaya darah. Itu membuat seluruh lubang bersinar merah. Melihatnya dari jauh, orang akan mengira itu adalah kolam lava. Hansen, kamu baik-baik saja. Kamu harus keluar, teriak si botak dari atas. Dia memanggil Rasgen untuk digabungkan dan mencoba masuk ke dalam lubang. Pria botak, hemat kekuatanmu. Ini adalah naga darah yang terbang ke langit adegan aneh. Itu membutuhkan pengorbanan manusia untuk menghancurkannya, tetapi pengorbanan itu tidak akan pernah hidup. Kamu tidak bisa mati untuk ini. Gong Sujin memimpin sekelompok kastor gen dan mendekati mereka. Dia dengan dingin menatap Balgai saat dia berbicara. Gong Sujin, mengapa kamu di sini? Ekspresi Balgai berubah. Balgai, kamu dan saya tidak punya dendam, tetapi kamu hanya harus terlibat dengan orang ini. Kamu sangat tidak beruntung. Gong Sujin tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya. Beberapa kastor gen berperilaku seperti serigala dan harimau dan melompat ke arah Balgai. Saat mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, beberapa dari mereka berubah menjadi sebagian dari harimau, serigala, dan manusia. Beberapa dari mereka berubah menjadi manusia burung. Salah satunya bahkan lebih aneh. Tubuh bagian atasnya adalah manusia sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah sapi. Ekspresi Balgai tiba-tiba berubah.
Meskipun ras gennya tidak buruk, dia tidak pandai bahkan melawan 4 orang pada saat yang bersamaan. Ditambah, ada selusin dari mereka. Para Castor Gen telah digabungkan dengan ras-ras gen yang kuat. Pada dasarnya, mereka semua adalah orang dewasa kelas raja. Balgai sangat kuat dan bisa digabungkan dengan Trenggiling skala biru. Tubuhnya tertutup sisik biru. Tangannya begitu tajam hingga seperti logam. Sendiri, dia melawan semua orang. Namun, dia sekuat harimau. Tapi dia hanya satu orang. Di bawah pengepungan, dia dengan cepat didorong ke tanah, yang tampak seperti api. Tiba-tiba, beberapa Castor Gen melompat ke depan dan membuatnya terjepit di tanah. Gong Sujin, jika kamu menginginkan telur gen, aku akan memberikannya kepada kamu. Mengapa membunuh aku? Balgai berteriak saat dia berjuang untuk membebaskan diri. Gong Sujin tertawa. Aku ingin telur gen, tapi aku juga harus membunuh. Kamu hanya perlu menyalahkan ide bodoh kamu untuk berteman dengan orang mati. Petik 2. Setelah itu, Gong Sujin mengangkat tangannya ke leher dan melakukan gerakan memotong. Dia berhenti memandang Balgai dan melihat ke arah lubang. Cahaya darah yang berasal dari lubang masih menyala seperti lahar. Itu bersinar dengan lampu merah. Seseorang tidak dapat melihat apa yang ada di dalam lubang itu. Para Castor Gen masing-masing memegang pisau tajam. Beberapa detik lagi mereka akan memenggal kepala si botak, yang ketakutan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berjuang, dia tidak bisa bergerak. Dia melihat pisau yang datang ke arahnya dan berteriak. Aku mohon maaf. Aku tidak kuat, dan aku membuatmu terbunuh. Kakak Han, aku akan melayanimu di neraka. Aku akan membayarmu kembali di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Ledakan. Cahaya darah meledak dari lubang. Dalam cahaya darah yang bersinar itu, bayangan merah darah meledak dari angkasa. Tiba-tiba pergi ke arah pria botak itu. Itu memegang tangan yang mengarah ke kepala Balgai. Sebuah tangan menyentuh pisau emas dingin, yang terbuat dari ras gen kelas raja yang disebut tanduk sapi emas dingin. Tiba-tiba rusak. Itu hancur berkeping-keping di mana-mana. Apakah kamu tidak mati? Gong Sujin melihat bayangan darah, tapi matanya semakin mengecil. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Bayangan darah itu adalah Han Sen. Saat tulang naga meledak dengan lampu merah, rasanya seperti ada kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Itu terbakar dan tampaknya bisa mengubah baja menjadi jus baja. Meskipun tubuh Han Sen sangat kuat, dalam pembakaran itu, dia merasa seperti diselimuti lava. Meski tidak melukai tubuhnya, tidak terasa enak. Bab 3085, Subscribe Penatua. Sebuah kekuatan pembakaran melonjak melalui tubuh Han Sen. Itu membuat panas di tubuhnya naik. Itu seperti cahaya ungu terakhir dari matahari terbenam. Kekuatan ini, sepertinya mengubah gen tubuhku. Han Sen merasa sel-sel tubuhnya diserang oleh panas. Sepertinya dia sedang mengalami beberapa perubahan aneh. Mendapatkan gen Dewa Naga Darah. Denyut nadi Dewa Naga Darah terbuka. Di otak Han Sen, pengumuman diputar. Han Sen kaget. Dia memeriksa informasinya dan menemukan bahwa ada opsi yang disebut denyut darah roh dewa. Dewa Naga Darah, darah pulsa dewa roh kelas yang hancur. Apakah ini gen roh dewa? Han Sen berpikir itu tidak bisa dipercaya. Sementara dia berada di alam semesta Geno, meskipun dia telah membunuh roh dewa dan mendapatkan gen roh Tuhan, mereka adalah kepribadian dewa. Namun, dia tidak bisa menyerap dan menggunakannya. Han Sen selalu bertanya-tanya apakah dewa sejati benar-benar tingkat terakhir yang bisa dicapai manusia. Sekarang, bagaimanapun, dia telah menyerap blood pulse roh dewa. Itu tidak normal. Apakah ini gen roh dewa yang nyata? Apakah dunia ini sama di mana manusia bisa mendapatkan god pulse roh dewa dari kuil dewa? Apakah mereka hanya blood pulsa roh dewa? Han Sen melihat fosil naga di tengah kebingungannya. Batu itu masih ada, tapi tulang naga sudah hilang. Dia mendengar Balgai berteriak di suatu tempat di luar. Han Sen meninggalkan pikirannya dan muncul untuk menyelamatkan nyawa Balgai. Balgai memang sedikit menyebalkan, tapi dia bukan orang jahat. Han Sen tidak ingin dia mati tepat di depannya. Yang terpenting, dia tidak ingin Gong Sujin mendapatkan apa yang diinginkannya. Han Sen menghancurkan pedang emas dingin itu. Dia dengan dingin menatap Gong Sujin dan berkata, sepertinya kamu tidak belajar pelajaranmu setelah Lou Jiu. Saat Gong Sujin mendengar Han Sen berbicara tentang Lou Jiu, dia tampak seperti pembunuh. Ekspresinya tidak berubah. Dia dengan dingin berkata, bunuh mereka semua, tapi jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Selusin Castor Gen setuju untuk pindah. Semua jenis kekuatan diarahkan pada Han Sen dan Balgai. Tiba-tiba, banyak guntur, angin, dan api di mana-mana. Segala jenis cahaya datang menyinari. Ekspresi Han Sen belum berubah. Dia baru saja melangkah maju, tapi itu sangat aneh. Itu membuat orang tidak bisa melihat kemana dia melangkah. Pada saat yang sama, tinjunya menyerang. Mengaum, tinju Han Sen memiliki udara naga ungu yang mencolok dengan kehadiran yang sombong. Itu seperti menghancurkan segalanya. Itu meninju selusin Castor Gen dan membuat mereka terbang. Beberapa Castor Gen telah retak tengkoraknya. Beberapa Castor Gen telah terkoyak. Beberapa Castor Gen meledak begitu saja. Selusin Castor Gen tewas dalam sekejap mata. Dari selusin Castor Gen, hanya 3 yang bertahan. Lengan mereka patah dan retak. Mereka berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Han Sen tidak berharap kekuatan Blood Pulse roh Dewa Naga Darah menjadi begitu sombong. Melihat udara naga ungu naik, dia terkejut. Kekuatan pukulannya sangat kuat. Itu seperti roh dewa kelas hancur.
Bukan hanya dia sekarang memiliki darah pulsa roh dewa. Mulut Balge terbuka lebar saat dia melihat udara ungu naik. Hansen seperti roh dewa yang turun dari langit. Mulut Balge sepertinya tidak akan pernah menutup. Wajah Gong Sujin pucat. Hansen membunuh selusin Castor Gen yang telah digabungkan dengan ras gen kelas raja dalam satu pukulan. Bahkan baginya, yang memiliki ras gen sekelas dewa, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia raih. Kombinasi roh dewa, dia dipilih oleh dewa, seorang bangsawan darah dewa sejati, ekspresi wajah Huanong Yue berubah. Dia berlari ke samping Gong Sujin dan menariknya pergi. Mereka bergerak jauh dari sana seperti sambaran petir. Huanong Yue tahu betapa menakutkannya seorang bangsawan berdarah dewa. Itu berarti dia bisa berkomunikasi dengan roh dewa. Sesuatu yang sekuat seseorang yang dapat digabungkan dengan roh dewa bukanlah sesuatu yang dapat mereka tantang. Setiap bangsawan berdarah dewa memiliki eksistensi yang sangat kuat. Mereka adalah pemimpin dan penjaga sejati sebuah kerajaan. Setiap raja di 7 kerajaan adalah individu yang dipilih oleh dewa. Mereka adalah orang-orang kelas atas. Mereka mampu bergabung dengan roh dewa. Bangsawan seperti itu ada di setiap kerajaan, tapi jumlahnya tidak banyak. Bagaimanapun, tidak semua manusia mendapatkan berkat dari roh Tuhan. Itu bukan hanya sesuatu yang sesederhana berkat roh Tuhan. Itu tentang bertarung dengan dewa roh. Bahkan bangsawan darah dewa kelas terendah memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan daripada orang biasa yang tidak punya. Wajah Gong Sujin menjadi pucat saat dia mendengar kata-kata, darah dewa yang mulia. Tuan Gongsu memiliki banyak orang, tetapi tidak ada yang berani menyinggung bangsawan berdarah dewa. Mustahil, dia hanya redneck dari kota kecil. Bagaimana dia bisa menjadi bangsawan darah dewa? Gong Sujin benar-benar tidak percaya. Apakah kamu akan pergi? Tubuh Hansen diselimuti kabut ungu yang seperti udara naga ungu. Tubuhnya bergerak. Dia sudah berada di awan 9, tapi dia tiba-tiba di belakang Huanong Yue dan Gong Sujin. Mata Huanong Yue tampak tajam. Tangannya menarik Gong Sujin jauh. Tubuhnya mengeluarkan petir. Rambutnya seperti dewa iblis dan berdiri tegak. Cahaya kabut merah menutupi tubuhnya. Itu memiliki aura yang bisa menghancurkan alam semesta. Dia melambaikan pukulan ke Hansen. Hansen masih mengayunkan pukulan seperti biasa. Udara naga ungu seperti naga sombong di langit yang menghancurkan alam semesta. Itu memecahkan kabut petir Huanong Yue. Tubuh Huanong Yue terkena udara naga ungu. Dia berubah menjadi kelopak yang pecah. Dia seperti bunga sakura yang ditiup kemana-mana. Dia kemudian terlihat seperti humanoid lagi, tetapi wajahnya pucat. Pakaiannya compang camping, dan dia berdarah. Jelas, dia tidak bisa menyingkirkan semua kekuatan darah pulsa dewa roh naga darah. Setelah melihat semua ini, Gong Sujin ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya Huanong Yue. Bahkan Huanong Yue hampir terbunuh dengan pukulan. Dia pikir ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa Hansen adalah bangsawan darah dewa sejati. Gong Sujin terus mengepakkan sayapnya untuk terbang menjauh. Dia seperti mesin. Dia ingin terbang sangat cepat. Meskipun dia cepat, sayang sekali dia tidak secepat naga darah dewa roh Blood Pulse milik Hansen. Hansen menginjak tanah. Tubuhnya merobek ruang angkasa. Dia terbang di belakang Gong Sujin dengan udara naga ungunya naik. Dia seperti dewa iblis yang dengan cepat mendekat. Dia meninju Gong Sujin. Pang! Sebuah tinju menghantam punggung Gong Sujin. Bayangan burung bangau muncul di atasnya. Bayangan burung bangau melebarkan sayapnya untuk melindungi tubuh Gong Sujin. Udara naga ungu Hansen meninju bangau. Bayangan burung bangau itu rusak, tapi udara naga ungu terhenti. Ada suara, kaca, kalung bangau di dada Gong Sujin meledak. Beberapa asap keluar darinya. Itu menunjukkan wajah seorang tetua berambut putih. Aku Gong Suzi. Tidak peduli bagaimana anakku menyinggung kamu, tapi aku akan menanggung akibat dari tindakannya. Tolong berhenti menyerang dan biarkan anakku pergi. Bayangan lelaki tua itu adalah bayangan Gong Suzi yang terkenal dari kerajaan Qin. Bab 3086 akhirnya punya telur gen, tanggung jawab. Bagaimana kamu akan menerima tanggung jawab? Hansen dengan dingin melihat bayangan Gong Suzi. Aku punya tabungan, kata Gong Suzi. Jika kamu membiarkan anak aku pergi, aku bisa memberi kamu uang atau telur gen. Jika kamu ingin menjadi pemimpin kota, aku dapat membantu kamu melakukannya juga. Petik 2. Sayang sekali uang tidak bisa membeli kehidupan, kata Hansen dengan dingin. Jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu seharusnya mengharapkan kesempatan untuk dibunuh juga. Kamu tidak dapat membeli kembali kehidupan putra kamu. Dia seharusnya belajar. Udara naga ungu mengamuk di tubuhnya. Itu mirip dengan gunung berapi yang meletus. Gong Sujin mengira dia punya kesempatan untuk hidup. Setelah mendengar Hansen, ekspresinya berubah. Tubuhnya memancarkan cahaya aneh. Dia terus mengepakkan sayapnya, ingin terbang jauh. Cahaya Gong Suzi berteriak, jika kamu membunuh anakku, aku, Gong Suzi, tidak akan berhenti memburu kamu. Ledakan. Sebelum Gong Suzi selesai berbicara, udara naga ungu yang menakutkan, yang tampak seolah menelan langit dan tanah, menuju ke arah Gong Sujin. Itu menguapkan bayangan Gong Sujin dan Gong Suzi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh Hansen seperti naga. Dia berada di langit, mengejar Huanong Yue yang kabur, yang tampak pucat. Meskipun dia sangat cepat, dia tidak lebih cepat dari Hansen. Melihat udara ungu mendekatinya, Huanong Yue menggertakkan giginya dan membuka kipasnya. Dia melambaikannya pada Hansen. Tiba-tiba, ada angin kencang yang seperti topan.
Angin liar menarik bebatuan dan pohon tua. Semua itu dilemparkan ke Hansen. Udara ungu ada di mana-mana. Hansen tampak tak terkalahkan. Dia meledakkan batu, pohon tua, dan topan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan naga darah Spirit Blood Pulse. Pang! Tubuh Huanong Yue lenyap. Dia berubah menjadi kelopak bunga. Kali ini, kelopaknya tidak bisa lepas. Mereka meleleh di udara ungu yang mengamuk. Beberapa kelopak sisa hinggap di kipas angin di tanah. Mereka masuk ke dalam kipas angin dan menghilang. Hansen kaget. Dia mendarat di atas gunung dan mengambil kipas angin. Kipas itu terlihat seperti terbuat dari tulang hitam dan kertas putih. Itu menyerupai pohon bunga sakura. Banyak kelopak bunga jatuh dari pohon tua. Saat mereka jatuh, seorang juru tulis yang anggun berdiri di bawah pohon tua. Sepertinya dia mengaguminya. Juru tulis itu mengeluarkan darah dari bibirnya. Bisakah orang ini menggambar? Hansen kaget. Penulis dalam gambar itu jelas adalah Huanong Yue. Jika kau menghancurkan kipas itu, kau bisa membunuhnya. Dia melakukan ini padamu. Bagaimana kau bisa membiarkannya hidup? Seorang wanita cantik berbisik di telinga Hansen. Itu membuatnya ingin melakukan pembunuhan. Melihat juru tulis di kipas angin, Hansen tiba-tiba menutupnya. Dia tidak menghancurkannya. Dia berbalik tetapi tidak melihat seorang wanita di belakangnya. Iblis langit besar, kamu masih mengikutiku, kata Hansen dengan dingin. Sebelumnya, dia merasakan keinginan yang kuat untuk membunuh. Jelas ada seseorang yang mempengaruhinya. Sebaliknya, dengan kepribadiannya, dia hanya melakukan sesuatu dengan mengikuti kata hatinya. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan begitu saja. Tubuh iblis langit besar memegang Hansen dari belakang. Dia menggunakan suara feminin untuk berbisik ke telinga Hansen. Kamu tidak mati, dan aku tidak mati. Bagaimana kita bisa berpisah? Musim dingin memiliki guntur, dan salju turun di musim panas. Kami saling mencintai. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Petik 2. Hansen merasakan iblis langit besar menggunakan lidahnya untuk menjilat telinganya. Ketika dia berbalik, dia tidak melihat iblis langit besar di sekelilingnya. Kamu bisa menggabungkan dengan denyut nadi dewa, kata iblis langit besar itu saat tubuhnya muncul di sebelah Hansen. Suaranya terdengar genit seperti bunga. Ini menjadi menarik. Tubuh dan hatimu adalah sesuatu yang kuambil untuk diriku sendiri. Tubuhnya tiba-tiba hilang lagi. Itu seperti hantu. Hansen mengerutkan kening. Dia memiliki darah naga roh dewa darah puls. Itu memberinya kekuatan roh dewa kelas hancur, tapi dia masih tidak dapat menemukan jati diri iblis langit besar itu. Bisakah ras gen sekuat itu? Hansen bertanya-tanya. Dia memikirkan Dewa Raja Dunia Qinxiu dan membayangkan itu menjelaskannya. Saudara Han, kamu adalah bangsawan berdarah dewa. Pria botak dengan riang bergegas. Dia mengelilingi Hansen seolah-olah dia sedang mengagumi seekor binatang di kebun binatang. Hansen memandang Balgai dan bertanya, apakah kamu melihat sesuatu? Tidak, aku tidak melihat apa-apa, kata Balgai dengan cepat. Kami tidak pernah bertemu dengan orang-orang keluarga Gongsu sebelumnya. Hansen tahu Balgai telah salah paham, tapi dia masih bisa menerima jawaban yang dia inginkan. Sepertinya si pria botak tidak melihat iblis langit besar, jadi iblis langit besar tidak benar-benar muncul di sampingnya. Iblis itu hanya menggunakan beberapa trik untuk berbicara dengannya. Hansen menyingkirkan kekuatan darah pulsar roh dewa dan berpikir, di mana tubuh asli iblis langit besar itu. Saudaraku Han, abaikan itu untuk saat ini, kata Balgai. Naga darah yang terbang ke langit, pemandangan aneh telah rusak. Kamu bisa mendapatkan telur gen itu di sana dengan aman sekarang. Kamu memiliki istirahat sementara aku menggalinya. Dia kemudian melompat kembali ke dalam lubang. Hansen mengizinkannya untuk menggalinya saat dia menyelidiki kipas yang dia pegang. Tongkat kipas berwarna hitam. Mereka tampak seperti terbuat dari sesuatu yang seperti tulang. Permukaannya putih seperti salju. Itu lembut dan goyang mengejutkan. Tidak diketahui tekstur seperti apa itu. Hansen tahu pasti bahwa juru tulis di dalam kipas itu adalah Huanong Yue. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa mengaktifkan kipas angin. Dia tidak mengerti bagaimana cara kerjanya. Aku menemukannya. Aku menemukan telur gennya, si botak terdengar sangat senang di dalam lubang itu. Hansen berjalan menuju lubang dan melihat pria botak memegang telur gen yang tampak seukuran bola. Dia dengan senang hati melompat. Telur gen itu besar dan bulat. Itu bersinar dengan cahaya ungu. Itu seperti beberapa cahaya dewa bersinar di atasnya. Beberapa simbol aneh menyala di permukaan cangkang, membuatnya tampak cukup misterius. Aku belum pernah melihat telur gen seperti ini. Meskipun aku tidak tahu level mana, ada naga darah terbang ke langit dengan pemandangan aneh. Oleh karena itu harus menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Pria botak dengan senang hati memberi Hansen telur gen. Kamu telah menyelamatkan aku 2 kali sekarang. Telur gen ini tidak dapat membayar kembali kebaikan yang telah kamu tunjukkan kepada aku, jadi aku akan membuat tugas aku untuk terus membayar kamu kembali. Petik 2. Hansen tidak ingin menjalin hubungan dengan orang lain, jadi dia dengan dingin berkata, kali ini, itu salahku. Tidak apa-apa, kami tidak saling berhutang apapun sekarang. Petik 2. Aku masih berhutang budi padamu, protes Balgai. Aku membayar semua orang yang berhutang padaku. Itu terserah kamu, tapi aku punya hal-hal yang harus aku lakukan sekarang. Itu harus dilakukan secara pribadi, jadi aku meminta kamu berhenti mengikuti aku. Hansen benar-benar tidak ingin terlibat dengannya. Dia juga baru saja membunuh Gong Sujin. Dia tahu Gong Suzi tidak akan membiarkannya berbaring.
Dia ingin orang lain membayar dengan darah mereka. Baik, lakukan pekerjaanmu. Aku akan mencarimu nanti. Balge cukup cepat kali ini. Dia berbalik dan pergi. Hansen sedikit terkejut bahwa pria itu sangat cepat kali ini. Dia melihat Balge pergi. Dia kemudian melihat telur gen di tangannya. Bab 3087 Ras Gen Eksklusif, Subscribe Penatua. Telur gen ungu adalah dewa. Dengan caranya bersinar, itu tampak seperti sesuatu yang tidak normal. Hansen hanya memegang telur gen, tetapi Blood Pulse roh dewa Blood Dragon sudah bereaksi terhadapnya. Itu berkeliaran di sekitarnya. Itu tidak normal. Ini adalah telur gen yang lahir dari darah naga yang terbang ke langit dengan pemandangan aneh. Itu akan normal untuk dipengaruhi oleh Blood Pulse roh dewa Blood Dragon. Jantung Hansen melonjak. Blood Pulse roh dewa Blood Dragon udara mulai tumpah. Itu mengalir ke sel telur gen. Kali ini, Hansen tidak harus mengambil darahnya sendiri agar telur gen menetas. Dikelilingi oleh cahaya ungu yang berkilau, bersinar, cangkang telur gen mulai meleleh. Ini dengan cepat menghilang. Ini mengungkapkan ras gen di dalam telur gen. Itu adalah ular kecil dengan sisik ungu. Itu seukuran sumpit. Itu sekecil itu. Sisik tubuhnya sangat indah. Sepertinya mereka dibentuk dengan kristal ungu. Mata makhluk itu seperti permata ungu. Mereka berkilau dengan cahaya ungu. Blood Pulse roh dewa Blood Dragon meledak. Ular kecil itu tersedot ke dalam lautan jiwa. Mendapatkan ras gen Blood Dragon kelas Dewa Mutan. Blood Dragon, ras gen kelas Dewa Mutan, ras gen eksklusif naga darah dewa remaja. Hansen terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah ras gen eksklusif itu? Dia memanggil Blood God Dragon dan mencobanya beberapa kali. Hansen akhirnya tahu apa arti ras gen eksklusif. Dia juga lebih memahami Blood Pulse roh dewa. Ketika Hansen menggunakan Blood Pulse roh dewa Blood Dragon dan ras gen lain, itu tidak membuat banyak perbedaan jika dibandingkan dengan dia menggunakan ras gen biasanya. Keterampilan gabungan gennya tidak lebih kuat. Jika itu digunakan di bawah mode Blood Pulse roh dewa Blood Dragon dan dia menggunakan Blood Dragon God, itu membuat Blood Pulse roh dewa Blood Dragon meningkat. Dari apa yang dipahami Hansen, Blood Pulse roh dewa memberikan kekuatan paling dasar. Mengenai bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan Blood Pulse roh dewa, itu membutuhkan ras gen untuk menyelesaikannya. Ketika Hansen menggunakan Blood Pulse roh dewa Blood Dragon, itu hanya meningkatkan kekuatan. Jika digabungkan dengan Blood Dragon God, itu mengubah kekuatan itu menjadi keterampilan gabungan gen dewa darah. Itu membuat skill gabungan gen meningkatkan kekuatan tanpa batas. Blood Dragon God yang baru lahir tidak memiliki banyak kekuatan saat digunakan dengan skill gabungan gen. Ketika memiliki buff Blood Pulse naga roh dewa, kekuatan keterampilan gabungan gen lebih baik daripada Blood Dragon God dewasa. Tentu saja, untuk menerima buff itu, diperlukan ras gen eksklusif Blood Pulse roh dewa Blood Dragon. Ras gen non-eksklusif tidak menerima keuntungan. Keterampilan menggabungkan gen Blood Dragon God adalah naga darah yang terbang ke langit dengan pemandangan aneh. Itu adalah skill serangan yang sangat sombong. Ketika itu memiliki buff Blood Pulse roh dewa, itu benar-benar sombong bahkan jika itu masih remaja. Jika Blood Dragon God mencapai tubuh pamungkasnya, pada saat itu, kekuatannya tidak terbayangkan. Aku mendapatkan Blood Dragon God dan Blood Dragon Dewa Roh Blood Pulse. Itu sangat bagus, tapi aku memang membuat musuh keluar dari Gong Sushi. Orang itu adalah tuan kelas master. Bawahannya akan menjadi kuat, dan dia akan memiliki banyak telur gen yang menakutkan. Aku tidak takut padanya, tetapi Tuan Yang dan yang lainnya harus takut padanya. Aku harus segera mendapatkan Holy Light Salamander. Hansen berhenti ragu-ragu. Dia mengikuti arus, secepat yang dia bisa untuk mencapai Autumn Leaves River. Hansen sedang terburu-buru untuk sampai ke sana. Dalam perjalanannya, dia sedang tidak mood untuk berburu telur gen lain. Dia pergi secepat yang dia bisa untuk mencapai Autumn Leaves River. Dia bersembunyi di dekat pantai, mencari Holy Light Salamander. Autumn Leaves River hanyalah sungai yang bercabang, tapi panjangnya masih ribuan mil. Dia tidak tahu di mana Holy Light Salamander itu. Ketika Hansen tiba di sungai, dia melihat ke air sungai dan menyadari bayangannya telah menjadi Big Sky Demon lagi. Dia tersenyum padanya. Hansen tidak tahu cara untuk menghadapinya. Dia berpura-pura tidak melihat apapun. Apakah kamu ingin menemukan Holy Light Salamander? Aku bisa membantumu, kekasih kecilku. Kali ini, Big Sky Demon lebih buruk. Dia berubah menjadi bayangannya dan berbicara dengannya. Baik. Bagaimana kamu bisa membantu? Hansen tersenyum seolah sedang berbicara dengan seorang teman. Big Sky Demon itu terkejut. Dia tersenyum lebih keras. Ikuti sungai. Saat kamu melihat tebing batu giok putih, kamu akan melihat Holy Light Salamander. Petik 2. Setelah itu, pantulan Big Sky Demon itu hilang. Refleksi Hansen adalah bayangan biasanya. Hansen tidak dapat menemukannya, jadi dia hanya melakukan apa yang Big Sky Demon katakan padanya. Dia mengikuti sungai. Ketika malam hari, dia melihat sungai itu memiliki ngarai. Kedua sisinya terdiri dari batu seperti giok putih yang memancarkan kristal, cahaya suci. Itu terlihat sangat aneh. Hansen dengan hati-hati menyelinap ke satu sisi dinding. Dia melihat ke dalam air. Dia melihat 3 makhluk sepanjang 1 kaki yang tampak seperti salamander raksasa Cina. Holy Light Salamander, bagaimanapun, lebih manis. Mereka bermain-main di dalam air. Holy Light Salamander tampak seperti giok putih. Mata mereka tampak seperti permata hitam dan sangat imut. Hansen bersembunyi di dalam gunung untuk sementara waktu.
Dia melihat 3 Holy Light Salamander berenang di sekitar. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya suci. Kulit mereka seperti giok transparan. Aku mohon maaf. Tubuh Hansen seperti elang saat dia melompat. Dia berlari menuju air sambil melemparkan sutra kuning Suan. Dia tiba-tiba memecahkan air sungai dan menyerang 3 Holy Light Salamander. Hansen tidak menggunakan ras gen. 3 Holy Light Salamander tidak dapat merasakannya sebelumnya. Pada saat mereka menyadari bahaya sudah dekat, semuanya sudah terlambat. Satu pukulan mengeluarkan salamander. Satu persatu, Hansen mengubahnya menjadi telur seperti batu akik. Di kediaman Gongsu, mata Gongsu Zi berwarna merah. Air matanya yang lama terus mengalir. Gongsu Zi sangat terkenal. Dia punya banyak istri, tapi Gongsu Jin adalah anak satu-satunya. Sekarang, putranya telah dibunuh. Bagaimana mungkin dia tidak sedih dan marah? Tuan, aku menemukan pria itu bernama Hansen. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Jin, tapi Tuan Jin sedang merayu penyanyi Feng Fei Fei. Dia bertemu orang ini di Nightcry Valley. Seseorang yang terlihat seperti pelayan tua sedang melapor ke Gongsu Zi. Tidak peduli apa kesalahan anakku, dia seharusnya tidak membunuhnya. Aku akan membalas kematian putraku. Gongsu Zi tampak membeku, tetapi matanya bersinar karena kejahatan. Tuan Jin hanya menyelidiki Hansen 1 kali, tapi dia berhasil mengetahui bahwa dia berasal dari kota bernama Kota Dewa Kuno, kata pelayan tua itu. Aku pikir penyelidikan pasti sampai pada kesimpulan yang salah. Haruskah aku memulai kembali? Petik 2. Gongsu Zi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tidak peduli dari mana asalnya. Tempat ini adalah ibu kota Qin besar. Aku hanya perlu tahu bahwa dia bukanlah orang tingkat tinggi dari ibu kota. Tidak peduli siapa dia akan membayar harga darah untuk apa yang dia lakukan pada anakku. Petik 2. Berbicara tentang itu, Gongsu Zi tampak seperti pembunuh. Dia dengan dingin bertanya, adapun Feng Fei Fei, bukankah anakku menyukainya? Biarkan dia bersama putraku kalau dia kesepian di sana. Petik 2. Pelayan tua itu dengan cemas berkata, Tuan, itu bukan hal yang baik. Feng Fei Fei adalah salah satu dari 3 penyanyi paling populer. Dia seperti ratu penyanyi. Dia memiliki banyak orang kuat yang mendukungnya. Bahkan bangsawan yang sangat besar mengaguminya. Aku takut. Aku punya caraku, dan mereka semua harus mati bersama putraku. Mata Gongsu Zi terlihat sangat marah. Bab 3088 Wanita Cantik Datang, Subscribe Penatua. Holy Light River sangat berbahaya. Ada beberapa tempat yang bahkan tidak berani dikunjungi oleh Hansen. Dia tidak takut mati. Dia hanya takut terjebak dan tidak bisa keluar. Untungnya, dia mendapat bimbingan dari Feather Fairy. Dia tahu banyak tentang wilayah itu. Melalui nasihat yang telah dia berikan, Hansen mampu menghindari banyak jebakan dan bahaya. Dia dapat menemukan Holy Light Salamander yang dia cari dan dengan aman berhasil kembali ke teleporter. Dalam perjalanannya kembali, dia juga berhasil mendapatkan selusin telur gen kelas Viscount dan kelas Earl. Dia berencana menggunakannya untuk menjaga toko tetap berjalan. Setelah kembali ke hotel, dia lega menemukan Tuan Yang dan yang lainnya masih aman. Semuanya, berkumpullah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hansen memanggil mereka semua dan menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah membunuh Gongsu Jin di planet Buya. Dengan melakukan itu, dia memberitahu mereka bahwa dia telah menyinggung Gongsu Zi. Dia tidak membahas secara spesifik. Tuan Yang dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Tuan, Gongsu Zi yang kamu bicarakan. Apakah Gongsu Zi yang merupakan tuan yang sangat terkenal di kerajaan Qin? Puap yang bertanya. Dia kesulitan mempercayai kisah ini benar. Ya, itu dia, kata Hansen. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya mungkin berbahaya. Dia bisa saja mendatangi kita, mencari pembalasan. Itu berarti kamu, teman-teman aku, akan terjebak dalam semua ini. Mengikuti aku terlalu berbahaya. Jika kamu sekalian punya tempat lain untuk dituju, ambillah uang dari toko dan pergilah. Mulailah hidup di tempat lain, bebas dari perselisihan yang menyertai aku. Petik 2. Tuan Yang segera berkata, aku telah memilih untuk mengikuti kamu. Aku tidak akan lari hanya karena aku takut akan bahaya. Selain itu, ini adalah ibu kota kerajaan Qin. Bahkan Gongsu Zi tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu jelas. Petik 2. Li Bingyu dengan dingin berpikir, mengapa Hansen tiba-tiba membunuh Gongsu Jin? Apakah ada motif tersembunyi dari semua ini? Apakah putra mahkota Baikin memintanya melakukan ini? Apakah itu sesuatu yang sama sekali berbeda? Petik 2. Saat dia melihat Hansen menatapnya, dia langsung terlihat dingin dan berkata, aku masih berhutang budi padamu. Aku tidak akan meninggalkan sisi kamu. Itu bagus karena Gongsu Zi mengejarmu. Ini akan memberi aku kesempatan untuk melindungi dan membayar kamu kembali. Petik 2. Jian Bugu hanya tersenyum. Dia juga tidak berencana untuk pergi. Jian Si mencengkeram Yuyu, tidak mau pergi. Jika kalian teguh dan tidak mau pergi, dan sesuatu yang berbahaya terjadi dan mengakibatkan kematian, jangan salahkan aku. Setelah berhenti sejenak, Hansen berkata pada Tuan Yang tua, pergilah dan bersiap. Istirahatlah malam ini. Besok, kamu akan datang ke planet Guya dengan aku. Kamu perlu membantu aku menemukan denyut nadi. Petik 2. Hansen berencana untuk membawa Tuan Yang bersamanya untuk melihat Fairy Feather dan mendapatkan Boot Pulse Roh Dewa untuknya. Dengan begitu, dia bisa menggunakan telur gen. Saat ini, situasinya sangat berbahaya, kata Li Bingyu. Akan ada bahaya di jalan. Bukankah aku harus menemani kalian?
Petik 2. Hansen dengan santai menjawab, tidak perlu. Kamu tetap di sini dan menjaga Tuan Jian dan Yu Yu. Dia mengambil telur gen dan menyerahkannya kepada Tuan Yang. Tuan Yang menerima telur gen. Dia merasa aneh. Dia telah mendengar planet Guya memiliki banyak pulsa darat, tetapi Hansen hanya berada di luar sana selama 2 hari dan telah menerima banyak telur gen. Itu terlalu mengejutkan. Hansen kembali ke kamarnya dan beristirahat. Setiap orang melakukan hal mereka sendiri. Li Bingyu kembali ke kamarnya. Dia telah memikirkan semua ini. Pikirannya terlalu rumit. Dia pikir ini bisa jadi konspirasi politik yang besar. Jika tidak, tidak ada yang akan pergi dan membunuh seorang putra yang begitu terkenal. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa menemukan petunjuk yang solid. Dia pergi ke kamar mandi dan mandi air panas. Dia membungkus handuk di sekelilingnya dan keluar. Dia pergi ke depan cermin, siap untuk membereskannya di depannya. Saat dia melihat cermin di depannya, dia kaget. Di cermin, wajahnya sangat cantik dan putih. Dia memiliki pinggang kecil dan bokong besar. Struktur wajahnya sangat jelas. Dia seperti wanita paling cantik. Itu membuatnya berpikir bahwa dia sangat cantik. Oh tidak, Li Bingyu menyadari sesuatu, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cermin. Matanya terlihat sangat penuh kasih. Sepertinya dia sedang jatuh cinta. Keinginan Li Bingyu cukup kuat. Jika Hansen tidak bisa melawan sesuatu seperti itu, tidak mungkin dia bisa melawan. Tidak lama kemudian, dia jatuh cinta dengan bayangannya. Refleksi itu tidak berubah sama sekali. Di mata Li Bingyu, pantulan di cermin perlahan berubah. Itu berubah menjadi citra Hansen. Hansen sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana menghadapi metode balas dendam apapun yang akan dicoba Gong Suzi. Dia tidak hanya akan duduk dan menunggu Gong Suzi menyerang. Jika Gong Suzi akan memperlakukannya seperti musuh, dia tahu akan lebih baik baginya untuk menyerang lebih dulu. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar pintu dibuka. Dia mengerutkan kening. Tuan Yang dan yang lainnya tidak akan begitu saja mendorong pintu seperti itu. Jika itu adalah seseorang yang dikirim oleh Gong Suzi, mereka juga tidak akan masuk dengan begitu jelas. Hansen bingung. Dia melihat ke arah pintu dan terkejut. Dia melihat seorang wanita cantik dengan hanya handuk putih di sekelilingnya. Payudaranya sangat putih dan penuh. Dia bahkan bisa melihat pantatnya retak. Kakinya yang panjang dan putih membuatnya pusing. Dia memiliki rambut panjang setengah basah yang terlihat seperti air terjun. Matanya meneteskan nafsu. Itu membuat Hansen membeku di tempatnya. Ghost-Kill, apa itu kamu? Hansen membeku. Dia mengenalinya sebagai Ghost-Kill. Dia selalu memakai topeng Night Ghost dan selalu bersikap dingin. Sekarang, bagaimanapun, dia berperilaku berbeda. Jika Hansen bukan pria yang waspada, dia akan menganggapnya sebagai orang yang sama sekali berbeda dan bukan Ghost-Kill. Li Bingyu tidak berbicara. Dia menutup pintu dan menguncinya di belakangnya. Dia kemudian bertingkah seperti kucing liar dan lapar saat dia mendekati tempat tidur. Dia merangkak dan meletakkan tangannya di bahu Hansen. Matanya, yang terlihat begitu cinta, hanya berjarak 3 inci dari Hansen. Dengan lidahnya, dia menjilat pipinya. Apakah kamu tidak waras? Hansen mendorong bahu Li Bingyu untuk menghentikannya mendekat. Meskipun ada beberapa hal menyenangkan untuk dilihat, Hansen merasa ada yang tidak beres. Ini jelas bukan Ghost-Kill. Li Bingyu tidak berhenti. Dia merasa seolah-olah pria di depannya adalah orang yang akan dia cintai selamanya. Dia ingin memberinya segalanya dan mengambil semua miliknya. Seluruh tubuhnya tergeletak di atas Hansen. Ada hembusan napas yang membuat orang melompat. Saat Hansen mengerutkan kening, dia tiba-tiba mendengar suara Big Sky Demon. Apakah kamu menyukai wanita ini? Jika kamu mau, aku bisa membuat semua wanita cantik datang ke pelukan kamu. Aku bisa membuat mereka semua jatuh cinta padamu seperti orang gila. Mereka akan melakukan apapun untuk kamu. Mereka akan memberikan hidup mereka. Petik 2. Bayangan Big Sky Demon berada tepat di sebelah Hansen. Bibirnya menggigit telinga Hansen. Saat dia berbicara, sepertinya ada parfum yang disemprotkan ke telinga Hansen yang membuatnya gatal. Tentu saja, aku suka wanita cantik, tapi aku tidak suka boneka yang dikendalikan, kata Hansen dengan dingin. Matanya tampak diam. Mereka seperti anak panah, menembus mata mewah Li Bingyu. Li Bingyu merasa merinding. Dia terbangun dari mantra cinta. Seluruh tubuhnya terbaring di Hansen seperti kucing liar. Lengannya masih melingkari lehernya. Mereka saling menatap dalam posisi itu. Bab 3089 pergi ke gunung dan meminta bantuan dari Tuhan. Wajah Li Bingyu memerah. Dia tampak seolah-olah telah disetrum saat dia melompat dari Hansen. Dia mengambil handuk putih, menutupi tubuhnya, dan berlari keluar dari kamar Hansen. Kekuatan Big Sky Demon terlalu kuat. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Li Bingyu bisa melihat apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Itu tidak dilakukan atas kemauannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan godaan iblis. Li Bingyu tahu itu pasti kekuatan dari beberapa ras gen, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah iblis langit besar. Dia berpikir tentang itu sebagai balas dendam Gong Suzi. Sial, Gong Suzi itu. Jika kamu ingin membalas dendam, kejar dia sendiri. Beraninya dia menggunakan ras gen itu padaku. Li Bingyu kembali ke kamarnya. Dia tampak mengerikan. Setelah dipaksa untuk menonton hal-hal yang dia lakukan pada Hansen, dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Setelah Li Bingyu pergi, Hansen memeriksa kamarnya. Dia tidak melihat Big Sky Demon lagi.
Iblis itu bisa datang dan pergi begitu saja. Bahkan Hansen tidak bisa mendeteksi apakah dia benar-benar hadir. Aku perlu menemukan cara untuk menyingkirkannya. Aku tidak bisa membiarkan seseorang terus mengikuti aku. Ini mulai menjengkelkan. Hansen mengerutkan kening karena dia tidak bisa memikirkan cara untuk mencapai itu. Dia mengambil telur Holy Light Salamander dan meletakkannya di tangannya. Dia mencoba menggunakan kekuatan Blood Pulse Roh Blood Dragon God untuk mengaktifkannya dan melihat apakah dia bisa mengubahnya menjadi ras gen eksklusif Blood Dragon God. Hansen kecewa dengan hasilnya. Mungkin itu karena ada beberapa konflik elemen, tapi Blood Pulse Roh Blood Dragon God tidak terhubung dengan Holy Light Salamander. Kekuatan tidak bisa masuk ke Holy Light Salamander. Tidak mungkin, jadi Hansen harus meneteskan darahnya ke telur Holy Light Salamander itu. Holy Light Salamander segera menetas. Holy Light Salamander yang menetas adalah kecebong putih giok besar. Tubuh dan cakarnya kecil, tubuhnya setengah transparan. Sepertinya itu adalah ukiran pada batu giok tua. Itu terlihat sangat kecil dan imut. Mendapatkan ras gen Holy Light Salamander. Pengumuman diputar. Hansen mencoba bergabung dengan Holy Light Salamander. Itu masih remaja, jadi kekuatan Holy Light Salamander pasti lemah. Hansen merasakan kekuatan yang dimurnikan meleleh di dalam dirinya. Kepalanya dengan cepat menumbuhkan tanduk giok putih. Jika ras gen memasuki kedekatan itu, tanduk giok mengeluarkan respons. Menurut elemen ras gen, tanduk berubah warna untuk mencerminkan dirinya. Meskipun tanduknya tidak jelek, kelihatannya konyol. Hansen tidak punya keinginan untuk menerimanya. Dia segera memutuskan sambungan dari Holy Light Salamander dan membiarkan Holy Light Salamander untuk mempertahankan bentuknya. Dia memasukkannya ke dalam sakunya. Meski mereka belum bergabung, Holy Light Salamander masih mendeteksi ras gen. Hansen mencoba memanggil Blood Ghost Spirit. Setelah itu terjadi, tanduk Holy Light Salamander berubah menjadi merah. Karena masih bayi, Holy Light Salamander tidak dapat mendeteksi keberadaan ras gen dari jarak jauh. Paling banter, itu hanya mendeteksi jika ada ras gen dalam jarak 30 kaki. Bagi Hansen, itu sudah cukup. Ini adalah ibu kota kerajaan Qin. Mereka tidak berada di alam liar. Dia hanya membutuhkannya untuk menghentikan upaya pembunuhan potensial. Aku ingin tahu apakah Holy Light Salamander dapat mendeteksi Big Sky Demon. Hansen memeriksa Holy Light Salamander, tapi dia tidak menyadari reaksinya. Mungkin Big Sky Demon tidak ada di dekatnya, atau Salamander tidak bisa mendeteksi Big Sky Demon. Dengan Holy Light Salamander di sekitarnya, segalanya akan jauh lebih aman. Aku perlu membantu Tuan yang mendapatkan Blood Pulse Roh Dewa dulu. Hansen memutuskan untuk membawa Tuan yang ke kuil Dewa Feather Fairy. Di kediaman Gongsu, seorang pelayan tua berhenti di depan Gongsu Zi. Tuan, pihak hotel mengatakan mereka tidak dapat menemukan sedikit pun kulit atau rambut Hansen, kata lelaki tua itu dengan cemas. Bagaimana mereka tidak bisa? Apakah mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik? Wajah Gongsu Zi tampak bermasalah. Pelayan itu berkata, itu bukan karena mereka tidak melakukannya dengan benar. Aku menyamar sebagai pembersih ketika memasuki kamar Hansen, tetapi aku tidak dapat menemukan kulit atau rambut darinya. Bahkan tidak ada setitik pun ketombe. Aku pikir dia sudah siap. Petik 2. Jika semua yang kamu katakan seperti itu, maka dia pasti elit. Gongsu Zi mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan Yaer? Yaer adalah sahabat Feng Fei Fei, kata pelayan tua itu. Selama beberapa hari terakhir, dia menggunakan alasan merayakan ulang tahun Feng Fei Fei untuk tinggal di rumahnya. Seharusnya tidak sulit menemukan rambut Feng Fei Fei. Ini akan segera tiba. Petik 2. Aku mengerti. Kalau begitu, izinkan Feng Fei, pelacur kecil itu, untuk bergabung dengan putraku. Gongsu Zi terlihat dingin. Tuan, jika kita tidak bisa mendapatkan kulit atau rambut Hansen, ras iblis Siming tidak bisa digunakan, kata pelayan tua itu dengan cemas. Bagaimana kita akan berurusan dengan Hansen? Gongsu Zi tertawa terbahak-bahak. Pak Tua telah menjelajahi alam semesta selama 100 tahun. Aku telah menggali begitu banyak denyut dewa yang mengguncang langit. Aku memiliki lebih dari satu ras gen yang kuat. Aku memiliki lebih dari sekedar ras iblis Siming. Tidak akan sulit bagiku untuk membunuh seseorang. Singkirkan Feng Fei itu, pelacur kecil itu, lalu tangani dia. Petik 2. Keesokan paginya, Hansen membawa Tuan yang bersamanya ke planet Guya. Setelah hanya berjalan sebentar, Tuan yang menunjuk ke sebuah gunung dan berkata, Tuan, ada formasi seperti gua harimau di depan kita. Harus ada denyut nadi di sana. Tidak heran inilah ibu kotanya. Ada lebih banyak gelombang tanah daripada yang ada di Gunung Dewa Kuno. Petik 2. Hansen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini, aku tidak datang untuk mencari pulsa tanah. Tuan yang kaget, kamu tidak datang ke sini untuk mencari pulsa tanah. Adakah sesuatu yang perlu kita bicarakan? Itukah alasanmu membawaku ke sini? Petik 2. Hansen berkata dengan santai. Tidak ada yang besar. Aku menemukan kuil dewa di pegunungan yang tidak memiliki pemimpin, dan ada roh dewa. Jadi aku membawa kamu ke sana untuk melihat apakah aku bisa memberikan kamu Blood Pulse roh dewa. Petik 2. Tuan yang memberikan senyum masam. Terima kasih Tuan. Selama beberapa dekade terakhir, aku telah mengunjungi banyak kuil dewa, tetapi aku tidak bisa mendapatkan Blood Pulse roh dewa. Seorang elit memeriksaku, tetapi gen tubuhku terlalu buruk. Aku tidak bisa mendapatkan berkat dari roh Tuhan. Aku sudah menyerah. Tidak perlu bagimu untuk berusaha padaku. Karena kita di sini, sebaiknya kita masih memeriksanya. Hansen tersenyum.
Melihat Hansen seperti ini, Tuan Yang tidak mengatakan apa-apa. Dia masih tidak punya harapan untuk perjalanan ini. Ketika dia masih muda, dia seperti itu. Dia telah mengunjungi banyak kuil dewa. Jika bukan 100, maka 80. Pada akhirnya, dia putus asa. Tidak ada roh Tuhan yang memberikan darah mereka kepadanya. Hansen menggunakan jalan rahasia yang diceritakan oleh Feather Fairy padanya. Dia pergi ke Gunung Cahaya Suci. Tidak ada bahaya yang ditemui dalam perjalanan mereka. Mereka bertemu beberapa ras gen, tetapi Hansen hanya harus menggunakan Blood Ghost Spirit untuk menakut-nakuti mereka. Dengan cepat, mereka berdua berada di depan sebuah gunung, yang diselimuti cahaya suci. Gunung itu bersinar, rasanya seperti matahari terbit. Itu terlihat sangat cerah dan cerah. Bab 3090 memberi darah pulsa, subscribe Penatua. Feather Fairy mengatakan bahwa ada ras gen yang menakutkan di dekat gunung cahaya suci, jadi Hansen khawatir. Dia tidak ingin ada masalah lagi. Dengan Tuan Yang di belakangnya, dia diam-diam mendaki gunung. Sejak dia bertemu dengan Big Sky Demon, Hansen tahu dunia ini adalah tempat yang aneh. Dia tidak bisa melewati semuanya sendirian. Dia perlu tetap rendah hati dan mencoba untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Tuan, apakah ini gunung cahaya suci sungai cahaya suci yang legendaris? Tuan Yang kaget. Dia melihat ke atas melintasi gunung misterius dengan kaki gemetar. Aku pikir itu hanya namanya. Hansen tidak peduli. Dia terus mendaki lereng gunung bersama Tuan Yang. Hati Tuan Yang benar-benar terguncang. Tuan, aku telah mendengar bahwa gunung cahaya suci adalah rumah bagi ras gen tertinggi yang menakutkan. Ada banyak hal misterius tentangnya. Bahkan jika elit kelas atas mengunjungi daerah itu, mereka pasti akan mati. Petik 2. Tidak apa-apa, aku tahu jalan rahasia yang bisa membawa kita ke kuil dewa dengan aman. Hansen berjalan saat dia berbicara. Kabut misterius menutupi gunung. Seseorang tidak dapat melihat apapun. Sekitar 15 kaki jauhnya, semua jarak pandang hilang karena kabut. Itu masih menakutkan untuk terus mendengar raungan binatang dan gema guntur. Tuan Yang kaget. Dia mengikuti Hansen, tidak berani mengambil satu langkah pun jauhnya dari Hansen. Adegan itu sangat menakutkan, tetapi seperti yang dikatakan Feather Fairy, mereka tidak memiliki pertemuan pribadi dengan bahaya apapun selama pendakian mereka. Tubuh Tuan Yang sudah tua. Dia tidak memanjat lama sebelum dia terengah-engah. Dahinya seperti awan hujan. Dia sangat berkeringat. Dia tidak bisa mendaki lebih lama lagi. Hansen harus menahan tubuhnya dan mendaki. Tidak diketahui seberapa tinggi gunung itu. Bahkan dengan kecepatan Hansen, butuh setengah hari untuk sampai di puncak. Itu berbeda dengan tanah di bawah. Puncaknya sangat hangat dan lembut. Itu seperti awan dan terlihat jelas. Tidak ada angin, guntur, atau debu yang mengotori daerah itu. Itu adalah tempat yang damai. Di puncaknya ada sebuah kuil tua. Itu terbuat dari batu bata hijau dan batu tulis. Itu tampak misterius dan tua. Sepertinya tidak akan ada api di dalamnya. Tuan, ada kuil dewa di sana. Melihat kuil dewa, Tuan Yang merasa lebih aman. Hansen mengangkat kepalanya untuk melihat keagungan pintu kuil. Kata-kata, kuil dewa Feather Fairy, ada di atasnya. Kata-kata itu tampak seperti debu dan milik peri. Masuklah. Setelah kamu mendapatkan Blood Pulse roh dewa, kita bisa kembali. Setelah berbicara, Hansen pergi ke kuil dewa. Tuan Yang tidak berani memperlambat. Dia berlari menuju kuil dewa dan berkata, Tuan, aku akan mengemis sekarang. Aku khawatir aku terlalu tidak berguna. Aku tidak ingin menyia-nyiakan sikap baik kamu. Setelah itu, Tuan Yang masuk ke kuil dewa. Dia pergi ke depan altar dewa. Menurut gerakan yang diperlukan, dia buru-buru berlutut dan berdoa. Dia kemudian menjatuhkan setitik darahnya ke atas kompor. Dia tahu hasilnya. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan Blood Pulse roh dewa. Dia hanya ingin menyelesaikannya dan kembali ke rumah. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu Hansen lagi. Darah masuk ke kompor, tapi tidak ada reaksi. Dia tahu itu akan terjadi, tetapi dia masih kecewa. Hansen berdiri di depan kuil dewa. Tuan Yang berdiri dan memberinya senyum masam. Tuan, sepertinya aku menyia-nyiakan niat baikmu untuk membawaku ke sini. Hansen mengerutkan kening. Dia ada di sana, tapi Feather Fairy tidak memperlakukannya dengan baik. Dia merasa sedikit marah tentang itu. Itu baik-baik saja. Kamu berdiri di sini. Hansen hanya ingin Tuan Yang mendapatkan Blood Pulse roh dewa. Yang terbaik adalah dia tidak perlu melakukan apapun, tetapi sekarang dia harus berjalan ke altar dewa. Menepuk. Hansen membanting altar dewa. Batu di atas altar membawa tanda tangan. Seluruh kuil berguncang dengan keras. Tuan Yang ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, jangan lakukan itu, Tuan. Jangan lakukan itu. Petik 2. Orang-orang di alam semesta kerajaan diajari bahwa roh dewa lebih tinggi dari semua orang dan telah menciptakan alam semesta. Menjadi hidup berarti roh dewa memungkinkan manusia untuk ada dan hidup. Mereka memiliki otoritas tertinggi. Kuil dewa adalah tanda tangan dari kekuatan masing-masing dewa. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh tersinggung. Jika ya, para dewa roh pasti akan memberikan hukuman. Dogma ini ada karena kemampuan roh dewa untuk memberkati darah orang lain. Yang terpenting, itu berada dalam pendidikan kerajaan. Tuan Yang tidak akan disalahkan karena merasa seperti yang dia lakukan. Begitulah cara dia tumbuh dan belajar. Melihat Hansen menamparkan altar, Tuan Yang mengira itu adalah penghujatan besar. Bahkan Raja Kerajaan Qin tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu.
Hansen mengabaikan Tuan Yang dan dengan dingin berteriak, di mana Vidgar Ferry. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Tuan Yang terkejut. Hansen telah menamparkan altar dan meneriakkan nama roh dewa dengan keras. Dia pasti memiliki keinginan kematian. Detik berikutnya, wajah Tuan Yang menjadi pucat. Dia melihat patung dewa Vidgar Ferry mulai bersinar dengan cahaya suci. Itu menakutkan. Seorang pria tua seperti peri muncul dan melayang turun dari altar. Oh, tidak. Roh dewa telah mengungkapkan dirinya sendiri. Ini buruk. Kita harus pergi, Tuan. Tuan Yang berlari ke Hansen dan menariknya. Karena Tuan Yang sudah tua dan tidak memiliki penguatan ras gen, dia terlalu lambat. Dia baru saja menyentuh lengan Hansen ketika roh dewa peri tua melayang di depan mereka. Wajah Tuan Yang tampak abu-abu. Dia berpikir, ini buruk. Kita akan mati. Petik 2. Anehnya, roh dewa membungkuk padanya. Dia bersikap sopan kepada Hansen dan berkata, Dewa kecil tidak tahu kamu ada di sini. Aku tidak keluar untuk menyambutmu, jadi maafkan aku. Petik 2. Seluruh tubuh Tuan Yang tampak membatu. Matanya terbuka lebar. Dia memandang Vidgar Ferry dan Hansen dengan kagum. Otaknya kosong dari pikiran. Dia tidak bisa membuatnya. Hansen menunjuk Tuan Yang dan berkata, orang ini adalah pelayanku. Aku membawanya ke sini untuk menerima Blood Pulse roh dewa. Bisakah kamu memberinya sesuatu? Petik 2. Vidgar Ferry memandang Tuan Yang. Dia kemudian melihat ke arah Hansen dan dengan hati-hati bertanya, Tuan, Blood Pulse apa yang cocok? Vidgar Ferry merasa tertekan. Dia mengendalikan Blood Pulse roh dewa, tetapi itu membutuhkan kekuatan dewa untuk memberikannya. Jika dia memberikan Blood Pulse-nya kepada seseorang yang lemah, dia tidak akan mencapai banyak hal. Tidak ada yang didapatnya. Tuan Yang, yang berdiri di depannya, adalah tipe orang dengan gen yang sangat buruk. Dalam keadaan biasa, dia bahkan tidak akan pernah bermimpi untuk memberi seseorang seperti dia Blood Pulse. Tapi Hansen memintanya secara langsung, jadi Vidgar Ferry tidak bisa menolak permintaan itu. Meskipun orang itu terlalu lemah, dia masih harus memberikan Blood Pulse roh dewanya. Beri dia sesuatu. Hansen tampak seperti sedang tersenyum tetapi tidak tersenyum pada Vidgar Ferry. Vidgar Ferry menggertakkan giginya dan berpikir, kali ini, aku akan kehilangan sesuatu apapun yang terjadi. Daripada melawan balik dan membiarkan Tuan Dolar marah padaku, kenapa aku tidak membantunya? Petik 2. Memikirkan hal ini, Vidgar Ferry menyalakan kompor dewa. Cahaya suci kompor dewa itu seperti letusan gunung berapi. Banyak bulu seputih salju muncul. Mereka menutupi seluruh kuil dewa. Rasanya seperti sejuta bulu angsa jatuh dari langit. Tiba-tiba, ribuan bulu mulai terbang menuju Tuan Yang. Mereka melebur ke dalam tubuhnya. Itu membuat tubuh Tuan Yang merasa seolah-olah berada di surga. Rasanya seperti mimpi. Blood Pulse roh dewa yang sempurna. Tuan Yang curiga apakah ini semua hanya mimpi atau tidak. Sebenarnya, dia bahkan tidak pernah memimpikannya ini. Dia sekarang memiliki Blood Pulse roh Tuhan, dan itu adalah Blood Pulse roh Tuhan yang lengkap. Tidak banyak orang yang mendapatkan Blood Pulse roh dewa yang sempurna. Bab 3091 Pesta Ulang Tahun Tuan Yang merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia tidak percaya apa yang terjadi padanya di atas gunung cahaya suci itu. Roh dewa yang superior dan dihormati telah mendengarkan perintah Hansen. Dia bahkan menyebut dia sebagai Mister. Hansen dengan santai menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, dan roh dewa memberinya pulsa darah roh dewa yang sempurna. Itu membuat Tuan Yang semakin mengagumi Hansen. Seperti apa dia sebenarnya? Dia lahir di dalam telur gen, tetapi bahkan dewa roh mengaguminya. Bisakah seseorang menjadi sehebat dia? Hati Tuan Yang bergetar. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang dunia, dia tidak bisa membayangkan dari mana asal Hansen. Ada satu hal yang Tuan Yang tahu pasti. Hansen lebih kuat dari bangsawan darah dewa. Para bangsawan berdarah dewa bisa bersama dengan dewa, tapi itu karena mereka disetujui oleh para dewa roh dan diizinkan untuk menggunakan kekuatan mereka. Hubungan itu membuatnya jadi mereka menganggap satu sama lain sederajat. Dia belum pernah mendengar tentang roh dewa yang takut pada bangsawan berdarah dewa. Itu tidak terbayangkan. Tuan, aku di usia tua ini, namun sekarang aku telah menerima darah pulsa roh dewa. Keinginan terbesar dalam hidup aku telah terpenuhi. Tidak ada lagi yang aku inginkan di dunia ini. Hidupku adalah milikmu secara keseluruhan. Tuan Yang membungkuk. Dia berarti setiap kata yang dia ucapkan. Meskipun Tuan Yang sangat berbakat dalam hal keterampilan mendaratkan pulsa, dan dia adalah pekerja keras, dia tidak memiliki darah pulsa roh dewa sebelum ini. Jadi, dia tidak pernah bisa menjadi Tuan Yang sebenarnya. Hal itu mengakibatkan orang seringkali bersikap jahat padanya. Dia pikir tidak ada lagi harapan untuknya. Sekarang, dia tiba-tiba menerima denyut darah roh dewa, dan itu adalah denyut darah yang sempurna. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan betapa bersyukurnya dia. Hansen tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun. Beberapa hal hanya bisa dilakukan dan tidak dibicarakan. Bagaimana penampilan Tuan Yang masih tergantung pada kekuatannya. Tidak peduli berapa banyak hal yang dia katakan. Ini telur gen untukmu. Kamu harus menetasnya. Bawalah kemana-mana denganmu. Ini pasti terbukti sangat berharga bagi kamu. Hansen meletakkan telur gen salamander cahaya murni di tangan Pak Yang. Tuan Yang memiliki banyak pengetahuan. Meskipun dia belum pernah melihat telur salamander ringan murni dalam kehidupan nyata, dia telah melihatnya secara online. Sekarang dia melihatnya secara nyata, dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, jadi dia harus bertanya pada Hansen, Tuan. Apakah ini telur salamander murni?
Aku beruntung, kata Hansen dengan santai. Aku berhasil mendapatkan beberapa belum lama ini. Beberapa, Tuan yang tidak bisa berkata-kata. Salamander cahaya murni adalah telur gen kelas raja yang sangat langka. Salah satunya bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan Hansen secara acak berhasil mengumpulkan beberapa. Dia pikir itu luar biasa. Baik, dengan identitas kamu, bahkan roh dewa sopan kepada kamu. Mendapatkan beberapa telur gen salamander cahaya murni mungkin tidak sulit bagi orang seperti kamu. Tuan yang tidak percaya dia seberuntung ini. Jian Bugu hanya menyebutkan salamander cahaya murni beberapa hari yang lalu. Sekarang, Hansen berhasil mendapatkan beberapa. Bahkan dewa sejati yang turun dari langit tidak akan beruntung. Hansen memanggil Holy Wen White Deer. Dia membawa Tuan yang kembali ke stasiun teleportasi. Meskipun Jian Bugu ada di hotel, Jian Bugu telah berjanji. Dia tidak akan berperang, bahkan jika pasifisme menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu, Hansen khawatir akan terjadi sesuatu. Untungnya, tidak ada yang terjadi di hotel selama ketidakhadirannya. Namun, ada seorang pria botak menunggu di ruang tamu. Dia berbicara dengan volume yang menjengkelkan. Pria botak, kenapa kamu di sini? Hansen mengerutkan kening. Dia tidak pernah memberitahu Balgai di mana dia tinggal. Balgai tertawa. Saudara Han, ini ibu kotanya. Jika aku ingin menemukan kamu, tidak mungkin kamu benar-benar bisa bersembunyi. Petik 2. Kenapa kamu datang mencariku? Hansen tidak ingin berhubungan dengan orang lain. Baginya, dia adalah orang asing dari dunia itu. Dia berbeda dari Qin Xiu, yang ingin melanggar aturan dan menghidupkan kembali Qin Wanner. Hansen tidak punya keinginan seperti itu. Dia hanya ingin kembali ke asalnya dan melakukannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada gunanya berinvestasi pada sesuatu yang tidak terlalu berarti baginya. Dia tidak perlu terhubung dengan banyak orang. Tentu saja, dan itu hal yang bagus, kata Balgai. Dia mengeluarkan selembar kertas. Cara dia melambai di depan Hansen seperti sedang pamer. Tahukah kamu apa ini? Tidak, aku tidak. Hansen menggelengkan kepalanya. Tebaklah, pria botak tampak bersemangat. Aku tidak menebak-nebak. Jika tidak ada yang penting tentang kunjungan kamu, kamu dapat pergi. Aku lelah dan butuh istirahat. Hansen benar-benar ingin menyingkirkannya. Masa bodoh, biarkan aku memberitahu kamu. Pria botak berpura-pura tidak mendengar apapun. Dengan tampilan sombong, dia melambaikan kertas itu dan berkata, ini adalah undangan. Ini adalah undangan ke pesta ulang tahun Feng Fei Fei. Kamu tahu Feng Fei Fei? Dia adalah salah satu dari 3 penyanyi paling populer. Dia sangat berbakat. Dia akan menjadi penyanyi ratu suatu hari nanti. Dia sangat cantik. Satu senyuman sudah cukup untuk membuat pria liar. Bahkan orang-orang superior kerajaan Qin tidak mendapatkan banyak undangan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pria botak mendekati telinga Hansen dan berbisik, aku adalah teman baik Feng Fei Fei. Oleh karena itu, aku dapat menerima undangan ini. Kamu adalah saudara laki-laki aku, jadi aku membawa kamu untuk bertemu wanita cantik ini. Petik 2. Aku tidak tertarik. Hansen menolaknya dengan cepat. Dia telah melihat banyak wanita cantik dalam hidupnya. Agar adil, tidak ada manusia yang bisa secantik Du Qincheng. Feng Fei Fei cantik, tapi dia tidak cukup cantik untuk mengejutkan Hansen. Plus, dia telah melihat Feng Fei Fei sebelumnya, dan dia tidak istimewa. Tidak mungkin, kata Balgai. Bagaimana kamu tidak tertarik pada Feng Fei Fei? Apakah kamu? Dia menatap Hansen dengan ekspresi bingung. Dahi Hansen mengembangkan garis-garis hitam. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya tidak ingin membuang waktuku untuk seorang wanita. Petik 2. Wanita apa? Feng Fei Fei adalah wanita yang memenuhi impian setiap pria. Semua orang tahu itu. Pria botak tertawa dan melanjutkan dengan berkata, plus, kali ini, banyak orang berkuasa yang akan hadir di sana. Aku telah mendengar banyak bangsawan darah dewa akan pergi juga. Bahkan jika kamu tidak tertarik untuk bertemu Feng Fei Fei, kamu harus pergi dan bertemu orang-orang ini. Petik 2. Hansen mengira Balgai benar. Dia tidak tahu banyak tentang elit kerajaan Qin, dan dia tidak tahu apa-apa tentang bangsawan berdarah dewa. Mungkin yang terbaik adalah dia bertemu mereka. Pria botak merasa bahwa Hansen mengalah, jadi dia segera berusaha lebih keras untuk meyakinkannya. Dia akhirnya meyakinkan Hansen untuk menghadiri pesta ulang tahun Feng Fei Fei. Saat mereka berada di pesta ulang tahun, Hansen mengetahui bahwa keseluruhan cerita tentang menjadi teman dekat adalah omong kosong belaka. Mereka berada di kastil besar, dan ada 1000 tamu. Pria botak hanyalah salah satu dari mereka, dan dia hanya ada di sana untuk makan dan minum. Dia tidak bisa melihat Feng Fei Fei secara pribadi. Untungnya, Hansen tidak ada di sana untuk Feng Fei Fei. Dia makan bersama Balgai, yang mengenalkannya pada orang-orang sekitar. Bab 3092, Subscribe Penatua. Apakah kamu melihat pria yang bertingkah sombong? Balgai bertanya sambil melihat ke arah pria itu. Itu adalah salah satu dari 4 misters besar di Jade Wall City. Dia adalah Mr. Gatwan. Petik 2. Hansen menoleh dan melihat seorang pria yang sangat tampan dan elegan. Dia seperti matahari yang dikelilingi oleh planet dan gadis. Melihat sikapnya, seseorang menganggap dia sangat sopan. Ia menarik perhatian banyak orang. Tidak diragukan lagi dia sering menjadi pusat perhatian. Jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Tuan Gatwan, kenapa nama itu sangat aneh? Hansen bertanya dengan bingung. Gatwan adalah gelarnya. Nama aslinya Gong Zhenjun. Ia sudah cukup terkenal sejak kecil.
Dia selalu melampaui dalam semua usahanya, dan dia tidak pernah menjadi apapun kecuali tempat pertama. Itulah mengapa namanya adalah Gatuan. Dengan ekspresi jijik, Balgai berkata, Gatuan menganggap dia cukup tampan. Kenyataannya, dia hanya seorang banci. Hanya wanita yang tidak tahu banyak tentang dia yang pernah menganggapnya serius. Petik 2. Kalau begitu, aku minta maaf. Hansen dan Balgai berbisik ketika seseorang duduk di sebelah mereka. Itu adalah Mr. Gatuan. Tidak diketahui kapan dia tiba di sebelah mereka. Aku pikir ini pasti Tuan Hansen. Mr. Gatuan melambai pada Hansen. Bagaimana kamu tahu identitas aku? Hansen bingung. Mr. Gatuan tertawa secara misterius. Lingkaran dalam jade Wall City sangat kecil. Sulit untuk menyembunyikan sesuatu sebesar dirimu. Tuan Iblis Sejati, Gong Sujin, dibunuh. Hampir tidak mungkin untuk tidak mengetahui hal itu. Ini adalah tajuk utama. Aku hanya bisa mengira itu adalah hasil kerjamu. Petik 2. Tuan Gatuan, apa maksudmu? Hansen dengan dingin bertanya. Ekspresinya tidak berubah. Mr. Gatuan tertawa. Tuan Han, jangan salah paham maksud aku. Maksud aku, kamu tidak ada salahnya. Meski hanya rumor belaka, keluarga Gongsu belum membeberkan bagaimana Gong Sujin meninggal. Selain itu, aku melihat kipas angin yang kamu pegang. Aku telah melihat Huanong Yue sebelumnya. Sekarang, Huanong Yue juga hilang. Itulah mengapa aku membuat implikasi lucu. Petik 2. Ekspresi Balgai berubah, tapi Hansen tetap tenang. Dia memandang Mr. Gatuan dan menjawab, jadi apa? Apakah kamu akan mencoba dan membalas Gong Sujin? Petik 2. Mr. Gatuan menggelengkan kepalanya. Tuan Han, kamu salah paham. Meskipun Gong Sujin adalah salah satu dari 4 wanita simpanan seperti aku hanya memiliki sedikit hubungan dengannya. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Aku hanya mendekati kamu untuk mengkonfirmasi tebakan aku. Aku juga ingin mengetahui elit yang mampu membunuh Gong Sujin. Petik 2. Salah satu dari 4 misters ingin bertemu denganku, kata Hansen dengan lesu. Wow, aku sangat tersanjung. Mr. Gatuan mendesah. Apa 4 tuan? Mungkin rakyat jelata menganggap gelar itu keren, tetapi bagi bangsawan sejati, nama Mister itu seperti penyanyi. Itu untuk hiburan orang, dan hanya itu. Petik 2. Kesenangan adalah milikku untuk bisa bertemu dengan Tuan Han. Sayang sekali kita bertemu terlambat. Ini bukan tempat untuk berbicara. Kita harus bicara lain kali. Mr. Gatuan membungkuk dan buru-buru pergi. Mengapa orang itu sangat membingungkan? Balgai bingung. Dia tidak tahu mengapa Tuan Gatuan datang dan mengatakan sesuatu yang sangat membingungkan lalu pergi begitu saja. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi fokus perhatiannya beralih ke Feng Feifei. Dia baru saja tiba. Dia terlihat sangat berbeda dari yang dia lakukan ketika Hansen melihatnya di Nightcry Valley. Feng Feifei sekarang terlihat sangat bersinar. Dia tampak seolah-olah dia memiliki cahaya suci yang mengelilinginya. Rambut hitamnya bergelombang, dan bersinar dengan cahaya suci. Jika seseorang melihat ke dalam mata sucinya, itu membuat mereka merasa malu. Rasanya seperti menghujat hanya dengan menatapnya. Orang dengan kemauan lemah akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindari tatapannya. Feng Feifei dikelilingi oleh banyak bangsawan. Dia seperti matahari dengan planet yang mengorbit di sekelilingnya. Meskipun dia terlahir sebagai bangsawan, itu tidak menutupi betapa mengesankannya dia. Dia adalah karakter yang benar-benar luar biasa. Pria botak menatapnya dengan air liur hampir menetes dari mulutnya. Dia berkata bahwa dia adalah teman baik Feng Feifei, tetapi dia bahkan tidak bisa dekat dengannya. Tidak ada kemungkinan dia mendekati Feng Feifei. Pria botak dengan bersemangat berkata, ini sudah dimulai. Ini akhirnya dimulai. Petik 2. Apa yang dimulai? Hansen bertanya dengan bingung. Di Birnya pesta hari setiap tahun, Feng Feifei menyanyikan sebuah lagu untuk berterima kasih kepada tamunya karena telah datang. Pria botak memandang Feng Feifei, yang berada di atas panggung, dengan sangat bersemangat. Matanya hampir berubah menjadi bentuk hati. Hansen bertanya, tidak bisakah kamu melihat lagu dan video Feng Feifei di internet? Apa yang sangat mengejutkan? Petik 2. Kepala botak tidak setuju dan menjawab, bagaimana bisa sama? Ada perbedaan besar antara pertunjukan langsung dan video. Kali ini, siaran langsung. Jika dia menggabungkan ras gen sekelas dewa, Sonic Phoenix, kamu tidak akan bisa mendengarnya di internet. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Balgai berhenti. Seluruh pesta menjadi diam. Semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba, suara seorang wanita naik ke atas panggung. Suara itu terdengar seperti peri dari surga. Setelah mendengarnya, hati seseorang tertahan. Itu membuat orang tak berdaya tenggelam dalam akustik pita suaranya. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya menyinari panggung. Saat perlahan menjadi fokus, itu dalam bentuk Feng Feifei. Dia tampak seperti peri sejati. Seluruh tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya suci. Bibir merahnya terbuka. Suaranya meraung-raung di arena. Itu masuk ke hati orang-orang. Mereka tak berdaya mengikuti irama, yang terus berganti naik turun. Ketika nyanyian mencapai tengah, tempat itu begitu sepi bahkan kicauan burung pun tidak terdengar. Semua orang terpesona. Mereka memandang Feng Feifei yang seperti peri dengan air mata mengalir di mata mereka. Beberapa wanita sensitif menangis. Apakah menyanyikan lagu seperti ini perlu di hari ulang tahunnya? Hansen tidak bisa berkata-kata. Suara Feng Feifei tidak buruk. Jika dia tidak memiliki ras gen Sonic, dia tidak akan seefektif itu.
Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia berbakat dalam hal musik dan menggunakan ras gen dengan sangat baik. Itu tidak penting baginya. Hansen tidak terlalu mengerti musik. Dia hanya tahu bagaimana memainkan beberapa lagu dengan ocarina, dan dia tidak memainkannya dengan baik. Efek ras gen juga tidak berhasil padanya. Itulah mengapa Hansen menganggap Feng Feifei tidak buruk. Dia tidak tersentuh oleh musiknya. Di pesta itu, bahkan bangsawan sejati membuka hati mereka untuk nyanyiannya. Mereka bisa saja memblokir kekuatan Sonic, tetapi tidak ada yang menghentikan penetrasi. Mereka membiarkan diri mereka tenggelam di dalamnya. Semua orang tampak terpesona. Hansen melirik kemana-mana. Dia menonjol seperti ibu jari yang sakit. Ditambah, Feng Feifei mengenalnya. Ketika dia melihat kekerumunan, dia melihatnya. Mengapa orang itu ada di sana? Feng Feifei kaget. Dia juga tidak mendengarkan lagunya. Dia melihat sekeliling, yang membuatnya kesal. Pesta hari setiap tahun, Feng Feifei menyanyikan sebuah lagu untuk berterima kasih kepada tamunya karena telah datang. Pria botak memandang Feng Feifei, yang berada di atas panggung, dengan sangat bersemangat. Matanya hampir berubah menjadi bentuk hati. Hansen bertanya, tidak bisakah kamu melihat lagu dan video Feng Feifei di internet? Apa yang sangat mengejutkan? Petik 2. Kepala botak tidak setuju dan menjawab, bagaimana bisa sama? Ada perbedaan besar antara pertunjukan langsung dan video. Kali ini, siaran langsung. Jika dia menggabungkan ras gen sekelas dewa, Sonic Phoenix, kamu tidak akan bisa mendengarnya di internet. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Balgai berhenti. Seluruh pesta menjadi diam. Semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba, suara seorang wanita naik ke atas panggung. Suara itu terdengar seperti peri dari surga. Setelah mendengarnya, hati seseorang tertahan. Itu membuat orang tak berdaya tenggelam dalam akustik pita suaranya. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya menyinari panggung. Saat perlahan menjadi fokus, itu dalam bentuk Feng Feifei. Dia tampak seperti peri sejati. Seluruh tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya suci. Bibir merahnya terbuka. Suaranya meraung-raung di arena. Itu masuk ke hati orang-orang. Mereka tak berdaya mengikuti irama, yang terus berganti naik turun. Ketika nyanyian mencapai tengah, tempat itu begitu sepi bahkan kicauan burung pun tidak terdengar. Semua orang terpesona. Mereka memandang Feng Feifei yang seperti peri dengan air mata mengalir di mata mereka. Beberapa wanita sensitif menangis. Apakah menyanyikan lagu seperti ini perlu di hari ulang tahunnya? Hansen tidak bisa berkata-kata. Suara Feng Feifei tidak buruk. Jika dia tidak memiliki ras gen Sonic, dia tidak akan seefektif itu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia berbakat dalam hal musik dan menggunakan ras gen dengan sangat baik. Itu tidak penting baginya. Hansen tidak terlalu mengerti musik. Dia hanya tahu cara memainkan beberapa lagu dengan ocarina, dan dia tidak memainkannya dengan baik. Efek ras gen juga tidak berhasil padanya. Itulah mengapa Hansen menganggap Feng Feifei tidak buruk. Dia tidak tersentuh oleh musiknya. Di pesta itu, bahkan bangsawan sejati membuka hati mereka untuk nyanyiannya. Mereka bisa saja memblokir kekuatan Sonic, tetapi tidak ada yang menghentikan penetrasi. Mereka membiarkan diri mereka tenggelam di dalamnya. Semua orang tampak terpesona. Hansen melirik kemana-mana. Dia menonjol seperti ibu jari yang sakit. Ditambah, Feng Feifei mengenalnya. Ketika dia melihat kekerumunan, dia melihatnya. Mengapa orang itu ada di sana? Feng Feifei kaget. Dia juga tidak mendengarkan lagunya. Dia melihat sekeliling, yang membuatnya kesal. Bab 3093 Serangan Sonic, subscribe Penatua. Feng Feifei tidak akan membiarkan sesuatu yang begitu tidak penting mengganggunya, tapi dia masih ingin menguji pikiran Hansen. Dia memberikan setetes kekuatan misterius ke dalam nyanyiannya. Itu adalah suara burung Phoenix dari Phoenix Suci. Dendam antara Hansen dan Gong Sujin adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun selain Feng Feifei. Sekarang, Gong Sujin telah meninggal. Meskipun itu hanya rumor yang berspekulasi, Feng Feifei curiga dengan keterlibatan Hansen. Dia mengira itu ada hubungannya dengan Hansen, tapi dia tidak ingin mempercayainya. Melihat Hansen di sana, dia memutuskan dia mungkin juga menggunakan suaranya untuk menguji ketabahannya. Dia ingin tahu apakah Hansen mengatakan yang sebenarnya dan apakah dia memiliki kekuatan untuk membunuh Gong Sujin. Feng Feifei sangat pandai dengan suara dan kekuatan Sonic. Dia mengendalikan mereka dengan baik. Tidak heran dia adalah salah satu dari 3 penyanyi top kerajaan Qin. Dia memasukkan kekuatan suara burung Phoenix ke dalam suaranya. Saat dia melakukannya, orang-orang percaya dia mulai terdengar lebih baik dari sebelumnya. Hansen merasa seolah-olah ada kekuatan Sonic menakutkan yang menekannya. Itu seperti guntur meledak di telinganya. Itu seperti suara guntur yang menggelegar yang ada di antara langit dan tanah. Hansen mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling. Semua orang masih terlihat antusias menikmati pertunjukan tersebut. Mereka tidak merasakan apa yang dia rasakan. Dia tahu Feng Feifei pasti hanya melakukan itu padanya. Hansen tidak bergerak. Suaranya tak tertahankan. Itu akan sangat menakutkan bagi orang lain, tapi Hansen bisa mengabaikannya sepenuhnya. Yang harus dia lakukan hanyalah fokus, dan suaranya menjadi setenang nyamuk. Dia bahkan tidak membutuhkan ras gen untuk melawannya. Ketika Feng Feifei menyaksikan Hansen tidak menunjukkan reaksi, dan dia bahkan memiliki keberanian untuk mengedipkan mata padanya, dia terkejut. Dia sangat ingin menang. Dia meningkatkan kekuatan suara Phoenix. Itu ada dalam suaranya. Itu seperti suara burung Phoenix di awan 9.
Itu mulai menghancurkan langit. Itu seperti akan menarik Hansen ke dalam pusaran. Orang lain tidak bisa mendengarnya sama sekali. Bahkan Balgai, yang berada di sebelah Hansen, tidak memiliki perasaan seperti itu. Dia masih terlihat mabuk saat mendengar suara Feng Feifei. Hansen tampak seolah-olah dia juga tidak merasakan apa-apa. Meskipun dia mendengar suaranya, suara itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Feng Feifei melihat Hansen tersenyum padanya. Untuk beberapa alasan, dia merasa senyum itu sangat dengki. Dia meningkatkan kekuatan suara Phoenix. Tidak peduli seberapa jauh Feng Feifei meningkatkan kekuatan suara Phoenix, Hansen mengabaikannya seolah dia tidak mendengarnya. Dia terus tersenyum padanya, yang membuat Feng Feifei percaya kekuatan suara Phoenix-nya mungkin bermasalah. Lagu itu hampir berakhir, tetapi dia masih tidak dapat mempengaruhi Hansen. Itu memicu keinginan Feng Feifei untuk menang lebih banyak lagi. Ketika dia menyanyikan kalimat terakhir, Feng Feifei menggunakan Phoenix Suci dan dikombinasikan dengan skill gennya Phoenix Cry Together. Kekuatan Sonic Phoenix Cry Together mampu memecahkan Platinum. Meskipun Feng Feifei tidak mencoba yang terbaik, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan Sonicnya. Bahkan suaranya mulai terdengar aneh. Pada saat ini, banyak elit sejati memperhatikan bahwa suara Feng Feifei agak aneh. Mereka mengerutkan kening. Mereka melihat ke arah Hansen, yang diserang oleh titik tengah dari bagian Phoenix Cry Together. Hansen berperilaku seolah dia tidak bisa mendengar gelombang kejut yang menakutkan. Dia membiarkan suara itu menyapu dirinya dan duduk tanpa terpengaruh. Dia tersenyum pada Feng Feifei. Balgai, yang duduk di sebelahnya, sekarang harus meletakkan tangannya di telinganya. Dia tampak seperti sangat menderita. Dia duduk terlalu dekat dengan Hansen, jadi dia menderita efeknya. Untungnya, Feng Feifei adalah salah satu dari 3 penyanyi papan atas. Kekuatan menakutkan seperti itu masih bisa dia sembunyikan dengan baik. Kekuatannya tidak cukup kuat untuk merusak Balgai. Dengan melakukan itu, perhatian semua orang sekarang beralih ke Hansen. Dia dan Balgai tiba-tiba menjadi fokus perhatian. Semua orang menahan telinga mereka yang terluka. Mereka memandang Balgai, tetapi orang yang menyadari bahwa masalahnya adalah Hansen. Dia bersikap sangat dingin. Feng Feifei, penyanyi profesional, menggunakan Phoenix Cry Together untuk menangani seseorang yang menghadiri pesta ulang tahunnya. Semua orang tertarik pada siapa individu ini. Tuan Gatwan sedang melihat Hansen memikirkan sesuatu. Dia tersenyum. Feng Feifei tahu itu terlalu berlebihan kali ini, tapi dia masih bisa melihat senyum di wajahnya. Itu sangat menyedihkan sehingga membuatnya merasa tidak enak. Jika aku tahu itu, aku akan berusaha sekuat tenaga dengan Phoenix Cry Together pada kalimat terakhir lagu, pikir Feng Feifei. Kekuatan Phoenix Cry Together sangat kuat. Jika dia berusaha sekuat tenaga, seluruh arena akan terpengaruh. Pada akhirnya, bukan itu yang dia inginkan. Selamat ulang tahun, Bibi. Setelah Feng Feifei menyanyikan lagu tersebut, seorang gadis kecil yang cantik mendekati panggung dengan kue ulang tahun di tangannya. Dia berjalan di depan Feng Feifei. Ketika Hansen melihat gadis kecil itu, dia ketakutan. Pupil matanya mengecil, dan sudut matanya menjadi berkaca-kaca. Gadis kecil itu baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi dia tampak seperti Xiang Yin. Itu seperti Xiang Yin versi anak-anak. Mustahil. Apakah itu berarti Xiang Yin meninggal dan terlahir kembali di sini? Hansen menatap gadis kecil itu dan merasakan matanya menjadi buram. Dia memikirkan tentang apa yang telah dialami dengan Xiang Yin dan betapa baiknya dia memperlakukannya. Dia merasa seolah-olah hatinya telah dipotong. Meskipun Hansen tidak dapat memastikan gadis kecil itu adalah Xiang Yin yang terlahir kembali, dia tidak mendengar tentangnya selama bertahun-tahun. Jadi, dia mungkin sudah terlahir kembali. Ditambah lagi, gadis kecil itu terlihat persis seperti Xiang Yin. Sulit bagi Hansen untuk tidak berpikir seperti itu. Terima kasih, Yin kecil. Feng Feifei berhenti menatap Hansen. Dia berjongkok dan tersenyum pada gadis kecil itu. Namanya Little Yin. Hansen kaget. Hati Hansen seperti besi, tapi terkadang dia sedih. Perasaan menyentuh yang ditimbulkan Xiang Yin adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari orang lain. Sementara semua orang merayakannya, Feng Feifei meniup lilin di atas kue. Sepertinya dia adalah fokus semua orang. Di mata Hansen, fokusnya hanya pada gadis kecil itu. Apakah dia adik perempuan Xiang Yin? Hansen merasa tidak enak. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Hansen berencana untuk pergi lebih awal, tetapi dia berhenti berpikir untuk melakukan itu sekarang. Dia ingin mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan gadis bernama Yin kecil itu. Dia ingin mengetahui apakah dia adalah adik kecil Xiang Yin. Gadis kecil itu tetap bersama Feng Feifei, dan Feng Feifei selalu dikelilingi oleh para bangsawan. Hansen dan Balgai tidak memiliki apa-apa untuk menembus lingkaran itu. Hansen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama beberapa tahun terakhir, hanya sedikit hal yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sekarang, jantungnya berdebar kencang. Sayangku, apakah kamu menginginkannya? Kalau begitu, tangkap dia. Jika kamu bersedia, aku dapat membantu kamu. Jangan takut. Bayangan Big Sky Demon muncul di sebelah Hansen. Sepertinya dia memeluknya dari jauh sambil berbisik ke telinganya. Bab 3094 Ras Iblis Siming. Hansen mengabaikan Big Sky Demon. Meskipun dia sangat tergoda dengan tawarannya, jika Big Sky Demon ingin mendorongnya untuk membunuh, itu tidak mudah.
Sepertinya dia bisa merasakan objek dari tatapan Hansen. Gadis kecil itu, berdiri di samping Feng Feifei, melihat ke arahnya. Dia menatap Hansen, dan keduanya berbagi tatapan. Gadis kecil itu tampak kaget. Dia tampak bingung. Ada percikan kebingungan di matanya yang indah. Sesaat kemudian, gadis kecil itu lari dari kerumunan. Dia berlari menuju Hansen. Fokus semua orang masih tertuju pada Feng Feifei. Tidak ada yang memperhatikan perilaku gadis kecil itu. Dia dengan cepat berlari ke Hansen dan memeriksanya. Dengan kebingungan, dia bertanya, "Kakak, apakah kita pernah bertemu?" Mata Hansen menjadi sangat buram. Dia yakin gadis kecil itu adalah Xiang Yin yang terlahir kembali. Xiang Yin adalah salah satu dari 8 jenderal iblis kuno. Hansen melihatnya terbang di cagar alam, dan dia berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Ketika Hansen naik ke tempat perlindungan berikutnya, dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak berharap dia telah dilahirkan kembali. Hansen memandang gadis kecil itu dan menjawab, "Tidak. Namaku Hansen. Siapa nama kamu?" Petik 2. Feng Feifei adalah bibiku. Namaku Feng Yin Yin. Kamu bisa memanggil aku Little Yin. Feng Yin Yin melihat Hansen dan entah bagaimana berpikir dia sangat baik. Dia merasa seolah ingin lebih dekat dengannya. "Kamu bisa memanggil aku Sanmu," kata Hansen. "Sanmu, kemarilah. Biar aku tunjukkan sesuatu yang baik." Hansen tidak asing dengan suara Feng Yin Yin. Dia menarik tangan Hansen dan membawanya ke kastil. Hansen tidak menolak. Balgai terkejut dengan ini. Dia tidak menyangka keponakan Feng Feifei akan bergaul dengan baik dengan Hansen. Dia juga berdiri. Semua orang fokus pada Feng Feifei. Tidak ada yang memperhatikan mereka pergi. Feng Yin Yin mengajak Hansen dan Balgai melewati sebuah lorong. Mereka dengan cepat mencapai taman. Ada pohon tua di taman. Pohon itu memiliki banyak lonceng di atasnya. Mereka seperti bunga, dan mereka seperti buah. Tidak ada daun. Saat angin bertiup, pohon itu berbunyi seperti nada dering berirama. Itu tidak terlalu keras. Itu membuat orang-orang merasa senang mendengarnya. Balgai terkejut. Dia menunjuk ke pohon tua yang bercahaya lembut dan bertanya, apakah itu pohon dewa lonceng tua yang legendaris? Apakah itu ras Gen Sonic kelas atas yang legendaris? Petik 2. Feng Yin Yin tertawa dan mengangguk. Ya, itu adalah pohon dewa lonceng tua, tapi dia sudah dewasa. Itu tidak bisa dijinakkan. Kami memindahkannya ke sini untuk menghujaninya dengan suara dewa lonceng tua. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan kekuatan Sonic. Petik 2. Setelah itu, Feng Yin Yin menarik Hansen untuk duduk di rerumputan di bawah pohon. Dia menutup matanya. Bibiku sangat menyukai pohon ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat, tapi dia mencintaiku lebih dari apapun. Hanya aku yang diizinkan untuk datang ke sini, jadi tolong jangan beritahu siapapun bahwa kamu datang ke sini. Petik 2. Tentu saja, Hansen menepuk dadanya. Ngomong-ngomong, Sanmu, kamu tinggal di mana? Bagaimana aku bisa menemukan kamu? Feng Yin Yin bertanya pada Hansen. Aku belum lama di ibu kota. Aku belum menemukan tempat tinggal yang stabil. Ini nomor teleponku. Jika kamu ingin menemukan aku, kamu harus menelepon nomor ini. Hansen memberi Feng Yin Yin nomor teleponnya. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di rumahku, Feng Yin Yin dengan gembira berkata. Jika orang lain mengatakan itu, Hansen akan menolak tanpa berpikir. Tapi ini Feng Yin Yin, jadi sulit baginya untuk menolak. Nyatanya, dia sangat ingin berbicara lebih banyak dengan Feng Yin Yin. Melihatnya sudah lebih dari cukup. Balgai memandang Hansen dengan aneh dan berpikir, apakah pria ini diam-diam adalah seorang pedofil. Seorang wanita berpakaian ungu diam-diam keluar dari pesta. Dia pergi ke sudut kastil di mana tidak ada orang di dekatnya. Dia duduk sendirian di kegelapan. Hal-hal yang kalian inginkan ada di sini, kata wanita berpakaian ungu itu. Dia seperti pencuri, menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Apa yang membuatmu begitu lama? Orang dalam kegelapan menerima barang itu. Wanita berpakaian ungu itu berkata, Feng Feifei berhati-hati. Jika tidak sedikit berantakan dalam perayaannya, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Di mana barang-barangku? Petik 2. Dalam kegelapan, pria itu memberi wanita berpakaian ungu itu sebuah kotak. Dia kemudian berdiri dan pergi. Wanita berpakaian ungu itu melihat kotak itu dan menutupnya. Dia dengan hati-hati menyimpannya. Dia merasa senang dan berkata, dengan suara langit sekelas dewa ini, 100 burung roh telur, aku, si Tuya, akan lebih baik daripada Feng Feifei. Dengan kematian Feng Feifei, akan ada slot untuk penyanyi baru. Petik 2. Setelah pria dalam kegelapan meninggalkan kastil, dia kembali ke Gong Su Manor. Pria itu adalah pelayan lama Gong Su Zi. Tuan, aku memiliki rambut Feng Feifei. Pelayan tua itu mencabut sehelai rambut. Isinya di dalam botol kaca. Dia dengan hati-hati meletakkannya di depan Gong Su Zi. Baik sekali, aku akhirnya mendapatkannya. Gong Su Zi mengambil rambut itu. Dia tampak seperti pembunuh. Tanda Blood Pulse roh dewa berkedip-kedip di dahi Gong Su Zi. Bayangan hitam muncul di depannya. Itu adalah patung perunggu yang tingginya sama dengan manusia pada umumnya. Ia memiliki rambut dan anggota badan, tetapi tidak memiliki wajah. Itu terlihat kuno dan aneh. Dengan rambut ini, aku bisa mengaktifkan kekuatan ras iblis Siming. Dia menyukai pesta ulang tahunnya, jadi aku ingin gadis kecil ini mati di depan semua orang. Gong Su Zi menggertakkan giginya. Dia menaruh rambut di wajah kosong patung perunggu itu.
Patung perunggu itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya hijau yang aneh. Itu menyerap rambut. Pada saat yang sama, patung perunggu itu berubah. Itu mulai menunjukkan wajah. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa wajahnya tampak seperti wajah Feng Feifei. Bukan hanya wajahnya, bahkan tubuh patung perunggu mulai mengalami perubahan. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi Feng Feifei. Baik, si Tuya tidak membohongi kita. Dia memberi kita rambut Feng Feifei. Gong Suzy terlihat sangat bersemangat. Dia menatap ras iblis Siming, yang tampak seperti Feng Feifei. Suaranya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup rapat. Anakku, bertahanlah sedikit lebih lama. Wanita yang kamu sukai akan segera menemani kamu. Petik 2. Ketika Gong Suzy berbicara, mata patung perunggu itu menjadi merah. Itu sangat menakutkan dan aneh. Itu seperti iblis. Feng Feifei melihat Feng Yin telah pergi, jadi dia mencarinya. Itu adalah hari ulang tahunnya, tapi ini adalah hari ulang tahun Feng Yin keesokan harinya. Setelah tengah malam, ini akan menjadi hari ulang tahun Feng Yin. Jadi, dia menghabiskan setiap ulang tahun dengan Feng Yin. Setelah jam 12, dia akan memberikan hadiah pada Feng Yin. Sudah hampir tengah malam, dan Feng Yin telah pergi. Feng Feifei mengirim orang untuk menemukannya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Jadi, dia pergi mencarinya sendiri. Feng Yin berada di halaman belakang. Selain dari sini, ada dua orang lagi. Salah satunya adalah Han Sen, yang sangat dibenci Feng Feifei. Bab 3095 penduduk desa yang memiliki toko online. Yin kecil, kenapa kamu ada di sini? Feng Feifei berjalan di depan Feng Yin. Dia tampak bahagia saat berbicara. Dia selalu mencintai Feng Yin. Sekarang, ini adalah hari ulang tahun Feng Yin. Dia tidak akan memarahinya. Meskipun Feng Yin telah membawa Han Sen dan pria lain bersamanya, dia tidak menunjukkan betapa kesalnya dia. Feng Yin akan menjawab, tetapi Feng Feifei tiba-tiba mengejutkannya. Dia berkata, bibi kecil, hidungmu berdarah. Feng Feifei terkejut dengan itu. Dia mengeluarkan kain untuk menyeka hidungnya. Ada darah berlepotan di handuk putih. Mungkin hidungku terlalu kering. Feng Feifei tidak menganggap itu sesuatu yang terlalu aneh. Dia menyeka darah dan mengambil tangan Feng Yin. Little Yin, ayo kita masuk ke lobi. Ulang tahunmu segera dimulai. Aku punya hadiah yang sangat spesial untukmu. Setelah itu, dia melihat ke arah Han Sen dan Balgai dan berkata, kalian berdua, datang ke lobi. Bantulah diri kamu sendiri untuk makanan dan minuman. Little Yin, hari ini ulang tahunmu. Petik 2. Han Sen hanya tahu itu adalah hari ulang tahun Feng Feifei. Dia tidak tahu bahwa Feng Yin juga mengadakan perayaan ulang tahun. Setelah tengah malam, ini adalah hari ulang tahunku. Sanmu, pergi dan rayakan ulang tahunku. Little Yin memegang tangan Feng Feifei, dan dia juga memegang tangan Han Sen. Dia dengan senang hati pergi ke lobi. Feng Feifei kaget. Dia tidak tahu mengapa Feng Yin begitu baik kepada Han Sen. Cara dia memandang Han Sen seperti dia melihat pria jahat yang menculik gadis di bawah umur. Han Sen mengabaikan tatapan kejam Feng Feifei. Feng Feifei terus berjalan dan bertanya pada Feng Yin, Yin kecil, sejak kapan kamu berteman seperti ini? Aku tidak tahu. Aku bertemu dengannya di pesta itu, kata Feng Yin. Aku belum memperkenalkanmu, tapi tidak apa-apa. Kalian bisa saling mengenal nanti. Ayo pergi ke lobi. Aku benar-benar ingin tahu kado spesial apa yang kau berikan padaku. Dia menarik mereka berdua ke aula. Feng Feifei telah hilang, begitu banyak orang pergi mencarinya. Feng Yin memegang tangan dua orang. Ketika dia menarik Feng Feifei dan Han Sen ke lobi, banyak orang mengerutkan kening. Si Tuya maju. Dia tersenyum pada Feng Feifei dan Feng Yin saat dia bertanya, Feifei, Yin kecil, kemana kalian pergi? Tidak kemana-mana. Kami baru saja menyiapkan hadiah untuk Little Yin, kata Feng Feifei. Si Tuya melihat Feng Yin memegang Han Sen, jadi dia bertanya, ini. Di lingkungan kelas atas ibu kota, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengenali pria botak itu. Dia mengenalnya sebagai Xia Yufei. Sementara Xia Yufei adalah murid Tuan Wei, bakatnya jelas rata-rata. Dia tidak memiliki banyak ketenaran. Tidaklah cukup baginya untuk dianggap sebagai salah satu eselon atas. Ini Sanmu, temanku, kata Feng Yin. Dia menarik Han Sen ke meja utama. Di pesta seperti itu, kemanapun orang duduk itu sudah ditentukan sebelumnya. Duduk di meja utama adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh karakter yang sangat bergengsi di ibu kota. Sekarang, Feng Yin telah menarik Han Sen untuk duduk di meja utama. Dia menempati ruang tepat di sebelahnya. Dia juga duduk di samping Feng Feifei. Banyak orang mengira itu sangat aneh. Si Tuya memandang Feng Feifei dengan bingung. Feng Feifei melakukan gerakan mengangkat bahu dan berkata, Tuan Han adalah teman Yin kecil. Yin kecil ingin dia merayakan bersamanya. Petik 2. Setelah mendengar itu, semua orang tahu Han Sen duduk di sana bukanlah sesuatu yang diatur oleh Feng Feifei. Itu karena Feng Yin tidak tahu sopan santun dan telah membawa seorang teman dari luar. Mereka sekarang mengerti situasinya. Si Tuya memandang Han Sen. Dia tersenyum dan berkata, untuk menjadi teman Yin kecil, kamu harus menjadi orang yang sangat baik. Aku ingin tahu, dari keluarga mana kamu berasal. Petik 2. Aku lahir di Gunung Dewa Besar Kuno, jawab Han Sen dengan jujur. Dari sanalah dia berasal, setidaknya di alam semesta ini.
Itu dihitung sebagai tempat kelahirannya. Setelah mendengar itu, ekspresi wajah para bangsawan terlihat aneh. Banyak orang mengejeknya. Untuk orang yang lahir di kelas yang lebih tinggi, diketahui dari mana asalnya darah mereka. Jika itu bagus, mereka akan mendapatkan sebuah kota. Hansen mengatakan dia berasal dari Gunung Dewa Besar kuno. Itu membuktikan bahwa dia adalah seorang penduduk desa yang bahkan tidak memiliki kota. Identitas seperti itu hanya satu tingkat lebih tinggi dari seorang budak. Tanpa latar belakang prestise, bahkan memiliki darah pulsa roh dewa tidak banyak membantu. Menjadi pemimpin kota adalah hal terbaik yang mungkin mereka capai suatu hari nanti. Menjadi pemimpin kota tidak berarti apa-apa di tempat itu. Siapapun yang pergi ke sana memiliki banyak kota. Si Tuya berkata, aku tidak tahu Tuan Han datang dari suatu tempat yang sangat jauh. Kamu pasti memiliki bisnis besar di Jade Wall City. Dia memandang Hansen seolah dia tersenyum, tapi dia tidak tersenyum. Dia tidak mengganggu Hansen. Dia mengatakan Feng Yinyin menariknya ke sana, tapi dia adalah tamu Feng Feifei. Jika dia bisa mempermalukannya, itu akan mempermalukan Feng Feifei juga. Si Tuya dan Feng Feifei adalah penyanyi. Mereka adalah teman baik. Setidaknya, orang mengira mereka adalah sahabat. Si Tuya diam-diam sangat cemburu pada Feng Feifei. Jika tidak, dia tidak akan membantu Gong Suzi menyakiti Feng Feifei. Karena si Tuya melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam pelayanan, Feng Feifei mengira dia seperti saudara perempuan yang baik. Ini bukan bisnis besar. Aku punya toko online tempat aku menjual telur gen, Hansen mengaku dengan jujur. Setelah mengatakan itu, si Tuya dan para bangsawan lainnya memandangnya dengan jijik. Toko telur gen online bisa sukses, tetapi tidak peduli seberapa bagusnya, itu bukanlah hal yang umum dan dianggap tinggi. Bahkan seperti itu untuk toko Lucy. Toko telur gen nyata yang menjual barang-barang kelas atas tidak hanya ada di dunia maya. Tuan Han sama dengan kita, kata seorang pemuda sambil tersenyum. Dia melambaikan kipasnya saat dia berbicara dengan keras. Aku tidak terlalu baik. Toko gen yang aku buka bernama Sky. Aku ingin tahu apa nama toko kamu, dan jenis telur gen apa yang kamu jual. Petik 2. Cara dia berbicara dengan Hansen tidak bersorak. Itu seperti dia mengolok-olok seekor anjing atau kucing. Toko online aku bernama Toko, jawab Hansen. Sudah lama tidak dibuka. Itu menjual telur gen kelas Viscount dan kelas Earl. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka tertawa. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar toko kecil. Kamu tidak akan menggunakan telur gen dari toko kamu sebagai hadiah untuk Feng Yinyin, bukan? Petik 2. Itulah yang aku rencanakan, iya. Tidak ada yang mengira Hansen punya nyali untuk mengeluarkan hadiah murah untuk diberikan kepada Feng Feifei, tetapi dia melakukannya. Aku sangat menantikan untuk melihat hadiah kamu, kata si Tuya bercanda. Dia menyadari lelucon itu mungkin membuatnya tampak buruk, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika semua orang duduk, orang-orang di meja utama melanjutkan diskusi mereka dan mengabaikan Hansen. Hanya Feng Yinyin yang berbicara kepada Hansen. Mereka tidak semua sengaja mengabaikan Hansen. Itu hanya karena Hansen adalah seorang penduduk desa yang memiliki toko online. Lingkaran mereka tidak dapat benar-benar menyatu dengan baik, jadi lubang percakapan yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai lingkaran berbeda agak kering. Oleh karena itu, tidak ada yang berbicara dengan Hansen. Terima kasih sudah subscribe Penatua.